Adik laki-laki saya membawa ratusan kilogram semen di lokasi pembangunan. Adikku bertanggung jawab atas kekayaan puluhan miliar. Hari itu sekretaris bergegas ke kantor. Katanya dia akhirnya menemukan saudaranya yang telah lama hilang. Dan untuk menguji karakter kakaknya, sengaja berpenampilan seperti TKI agar bisa saling mengenali. Ia pun mengaku akan mengandalkan adiknya untuk menghidupi dirinya mulai sekarang. Di luar dugaan, setelah mendengar hal tersebut, saudaraku, dia segera keluar dengan panik. Adikku merasa sedikit kecewa saat melihat ini. Saya pikir adik laki-laki saya menjadi sangat tidak puas dengan orang miskin dan mencintai orang kaya. Saya tidak menyangka ini akan memakan waktu cukup lama. Adikku kembali membawa seekor ayam tua dan meminta saudaranya untuk mengikutinya. Bawalah semennya dan kerjakan sendiri. Di tengah jalan, kakakku mengaku, meskipun saya tidak punya kemampuan, tapi selama aku punya makanan, aku tidak akan pernah membiarkan adikku kelaparan. Kemudian sang adik bertemu dengan mandor. Segera serahkan keranjang di tangan Anda. Ternyata dia menyiapkan ayam tua itu. Itu digunakan untuk menjalin hubungan dengan saudara laki-laki saya. Anda lihat, ini adalah pengaturannya. Daging hari ini beratnya 6 pon. Kamu ayam cukup gemuk. Berhentilah menumbuhkan 2 di atas 1. Mereka semua adalah ayam lokal yang dipelihara di rumah. Ayo laporkan. Terima kasih, mandor. Menurutku dia pasti sudah agak tua. Silakan dan singkirkan batu batanya. Kalau begitu, akan lebih mudah. Terima kasih mandor. Terima kasih mandor. Tunggu sampai dia melihat ke belakang. Penemuan yang mengejutkan. Ada uang kertas baru di bawah ayam lama. Sebelum aku melihat darah dan keringat kakakku, dia sudah pergi seperti ini. Berani sekali kakakku mulai memarahinya secara langsung. Beraninya Anda merusak masyarakat. Apa yang harus saya lakukan? Aku hanya akan mengatakannya. Tidak perlu wawancara. Tidak diperlukan pemeriksaan fisik. Anda dapat memulai pekerjaan Anda secara langsung. Ternyata ini yang kamu mainkan. Mandor langsung menjadi tidak senang setelah mendengar ini. Dengan marah, dia meminta saudaranya untuk mengambil ayam itu kembali. Mengungkapkan secara bersamaan, jangan pernah berpikir untuk mencari pekerjaan di sini, saudara. Seperti yang diketahui semua orang, lokasi konstruksi ini adalah properti atas nama saudara laki-laki saya. Ketika adik laki-laki saya melihat ini, dia segera melangkah maju untuk menemaninya. Jelaskan bahwa saudara laki-laki saya baru saja kembali dari luar negeri dan tidak memahami tempat ini. Aturan. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan keranjang itu lagi. Siapa sangka mandor tidak akan memberinya muka sama sekali. Suruh mereka mengambil barang-barang mereka dan keluar dari sini. Saat itu manajer Vincent bergegas mendekat. Ketika adik laki-lakinya melihat ini, dia mengangguk dan membungkuk lalu berlari untuk memohon belas kasihan. Tanpa diduga, manajer mengatakan bahwa jika hal ini dilakukan di masa lalu, seekor ayam baik-baik saja. Tapi sekarang, siapa yang punya 2? Aku bilang padamu, ternyata lokasi pembangunan tahap kedua akan segera dikembangkan. Artinya, keuntungan di masa depan akan lebih besar lagi. Hasilnya, standar pemberian hadiah juga meningkat. Sesuai aturan baru, hadiahnya adalah 2 ekor ayam. Harganya 10.000 yuan. Manajer mengatakannya dengan ringan. Namun bagi para petani, ini setara dengan gaji 1 tahun. Demi mempertahankan pekerjaan kakaknya, sang adik. Jadi mintalah. Manajer membayar setengah gaji yang terutang selama setengah tahun. Ditambah ayam dan uang di dalamnya. Bersama-sama sebagai biaya masuk saudaraku. Dan saudara laki-laki saya mendengar bahwa dia belum dibayar selama lebih dari setengah tahun. Seketika marah, dia diam-diam berbalik dan mengirim pesan ke sekretarisnya. Biarkan kantor pusat mengatur orang untuk segera datang dan menyelidiki. Orang-orang dari Jiangsu Utara pergi ke Beisan untuk menggali pabrik. Inspeksi mendadak. Ketua pasti menemukan masalah. Undang atasan untuk datang ke Beisan untuk menggali pabrik. Pada saat ini, seorang rekan kerja tiba-tiba berlutut. Atsushi, mintalah manajer untuk melunasi tunggakan gaji mereka. Bisakah saya menunda penyakit ibu saya di rumah? Saat dia berbicara, dia bersujud kepada manajer. Namun sang manajer hanya mengedipkan mata pada mandor. Mandor memukuli pekerja itu dengan kejam. Mengapa kamu masih menggerakkan tanganmu? Anda satu-satunya yang tidak punya uang untuk dibelanjakan, bukan? Aku berempat sebersih kamu. Kemudian manajer tersebut berpura-pura membantu pekerja tersebut berdiri, sambil memarahi mandor karena tidak mengambil tindakan. Pada saat yang sama,
Dia berpura-pura menenangkan saudara-saudaranya untuk bekerja di sini. Bukankah wajar jika meminta gaji? Kemudian manajer akan mulai mengeluh. Pekerja, tidak ada uang yang dialokasikan untuk ini. Saya juga cemas. Pepatah ini berjalan dengan baik. Bahkan wanita pintar pun tidak bisa membuat makanan tanpa nasi. Tapi tolong jangan khawatir. Semuanya, saya pasti akan membayar gaji semua orang sesegera mungkin. Lepaskan. Jangan khawatir, semuanya, tunggu sebentar lagi, dengan baik. Apakah ada saudara laki-laki atau perempuan lain yang sedang terburu-buru mencari uang? Dan para pekerja bertemu dengan wali kota. Mereka semua kehilangan kesabaran. Ketua di seberang tidak tahan lagi. Saya sedang memukuli seseorang. Hei, hentikan. Apa-apaan ini? Di mana kamu? Hentikan. Saudara laki-laki, Anda tidak bisa mengendalikan masalah ini. Sulit untuk sendirian, bukan? Orang ini tidak punya uang untuk dibelanjakan, bukan? Maka saya tidak bisa menjadi kuat. Mengapa Anda mengambil tindakan? Anda satu-satunya yang tidak punya uang untuk dibelanjakan, bukan? Saya berempat sama bersihnya dengan Anda. Diam. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Bangunlah dengan cepat. Lihat apa yang kamu tampak. Tidak diperbolehkan lagi. Anda bilang saudara, ini adalah kelas di pabrik kami. Bukankah wajar jika kita membayar upah? Saya sedang berbicara tentang para pekerja. Tidak ada uang yang dialokasikan untuk ini. Saya juga cemas. Pepatah ini berjalan dengan baik. Bahkan wanita pintar pun tidak bisa membuat makanan tanpa nasi. Tapi tolong jangan khawatir. Semuanya, saya pasti akan membayar gaji semua orang sesegera mungkin. Lepaskan. Jangan khawatir. Semuanya, tunggu sebentar lagi. Dengan baik. Apakah ada saudara laki-laki atau perempuan lain yang sedang terburu-buru mencari uang? Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Izinkan saya bertanya tentang perusahaan sebesar Dacheng Group. Mengapa Anda tidak membayar gaji bawahan Anda tepat waktu? Biarkan saja. Jam tangan yang Anda kenakan, sepatu kulit dikenakan di bawah ikat pinggang. Jumlahnya puluhan ribu, bukan? Anda sedikit berhati-hati dengan diri sendiri. Mengapa Anda tidak punya uang untuk membayar gaji semua orang? Benar sekali. Apakah Anda membeli pakaian ini dengan gaji yang belum dibayar? Beritahu saya. Saudaraku, aku mohon, tolong berhenti bicara. Oke, saudaraku, aku terpisah. Orang bodoh pergi. Mereka melakukannya. Pindai jam tanganku, kan? Cepat, cepat, cepat. Hak tinggi, kan? Kakak, lepaskan adikku. Jarum detik 15 detik. Sulit untuk mengatakannya. Aku menemukanmu. Tolong lepaskan aku. Kakak. Aku mohon, tolong lepaskan adikku. Mengemis. Tolong. Dasar jalang. Saya ingin makan daging, tetapi saya tidak ingin mencuri daging ibu. Bagaimana aku akan memanggilmu? Kalian berdua luar biasa. Ini salah kami. Tolong biarkan aku pergi. Ya, aku. Selamatkan orang, selamatkan orang, selamatkan orang, selamatkan orang. Orang membantu orang. Apakah kamu baik-baik saja? Hai saudara. Tidak ada saudara laki-laki. Saudara-saudara. Adik kecil, bangunlah. Adik kecil, adik kecil. Adik kecil, hahaha, kamu akan mati. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Kakak, 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 apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Jawab teleponnya, hahaha. Mengapa? Bagaimana? Ada apa? Seseorang di dalam mencurinya dan mengatakan seseorang dari atas datang untuk memeriksanya. Ini sudah dalam perjalanan. Meneliti. Anda harus memiliki sertifikat untuk memulai tahap kedua proyek Beijing, Shanghai dan Guangzhou.
Katanya seseorang dari atas datang untuk memeriksa. Ayo lakukan resepsi wawancara. Ini adalah hal yang baik. Hei, oke. Anda harus memiliki ekspektasi yang baik. Kunci keduanya untukku. Bagus. Berdiri. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan saudaraku. Ini hari yang berat. Adik. Saudaraku, tolong awasi mereka berdua. Seseorang di atas sana ingin memeriksanya. Saya harus melakukannya. Bagaimana jika keduanya menciptakan binatang yang berubah warna menjadi kuning? Periksa sendiri. Saudara Hua, jangan khawatir. Saya bisa muncul di sini selama saya di sini. Hei, berjalanlah pelan-pelan. Hei. Aku beritahu kamu, saya adalah ketua grup Dazeng. Sekretaris sayalah yang datang untuk memeriksa Anda nanti. Berikan aku teleponnya. Saya terluka hari ini. Saya segera menghubungi tim medis. Cepat, tidak. Apa yang kamu bicarakan? Saya Song Kang Yu, ketua Dazeng Group. Pergi ke sana. Apa-apaan? Anda ketuanya? Lalu saya ketuanya dan ayah saya sangat pintar. Tapi kenapa kamu begitu tidak aktif tadi? Tolong provokasi Lao Zhao. Kalian berdua, tunggu saja sampai mati. Selamat datang hangat. Halo, Sekretaris Chen. Saya grup Dazeng, Zhao Jun, penanggung jawab pabrik penggalian Beisang. Selamat datang Sekretaris Chen untuk mengunjungi pabrik kami. Masuk dan undang saya. Tentang apa semua ini? Siapa yang memintamu melakukan ini? Inilah sebabnya para pekerja sangat bersemangat ketika mereka tahu Anda akan datang. Persiapan spontan. Aku tidak bisa menghentikan gairah ini. Ya, hei, Sekretaris Chen, saya berada di hotel terbaik di kota. Siapkan satu untukmu. Perjamuan spesial kami di Beisanwa. Anda harus mencicipinya setelah beberapa saat. Semua orang akan mengambil angin untukmu. Oke, jangan datang ke sini lagi. Saya makan apapun yang dimakan para pekerja. Saya di sini untuk bekerja, bukan untuk bepergian. Semua orang bisa makan di sini. Pahami. Buat pengaturan dengan cepat. Biarkan koki kota kembali ke pabrik untuk memasak. Makan di kantor saja, bukan untuk memuaskan nafsu makan. Untuk nafsu makan. Ya, saya mengerti. Sekretaris Chen, situasi umum pabrik kami adalah seperti ini. Di depan adalah kantorku. Siang hari, mari kita makan malam santai di kantor. Sesudah makan, saya akan membawa Anda ke Departemen Keuangan untuk melihatnya. Saya juga memahami situasi dasar pabrik. Ngomong-ngomong, apakah ada orang baru yang datang ke pabrik akhir-akhir ini? Apakah ada pendatang baru? Tidak, saya serahkan proyek tahap kedua kepada Anda juga. Tim harus diperluas. Tidak ada. Manajer Zhao, ini saudaraku. Dia ingin bekerja di pabrik kami. Anda mengatur pengaturan. Oh, lihat ingatanku. Benar-benar ada pria baru. Di mana dia? Biarkan dia datang menemuiku. Sekretaris Chen, dia hanyalah pekerja biasa. Apakah perlu bertemu orang besar seperti Anda? Mungkinkah orang itu adalah agen rahasia yang dikirim oleh kantor pusat? Nah, bukankah saya di sini untuk memeriksanya? Pelajari tentang penerimaan yang diakui. Itu juga salah satu tugas yang diberikan kepadaku oleh kantor pusat. Jadi begitu. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Tampaknya mustahil orang itu mempunyai kontak dengan Sekretaris Chen. Adapun yang lain, minta dia untuk datang menemui saya. Di mana Sekretaris Chen? Anda tidak diterima saat itu karena kemampuan Anda terlalu buruk. Tidak diterima. Tidak mungkin. Ketua meminta saya untuk datang. Pasti ada yang salah dengan dirinya di pabrik. Tidak mengakui. Kalau begitu lupakan saja. Bagaimanapun, tidak apa-apa untuk mempelajarinya melalui orang lain. Hei, buku apa yang kamu ingin aku berikan padamu? Sekretaris Chen, silakan datang ke sini. Silakan duduk. Oh, Sekretaris Chen, saya juga tidak tahu tentang hidangan ini. Apakah itu sesuai dengan selera Anda? Kami menggali tempat terpencil ini di Beisan. Tidak ada yang enak juga. Haha, apakah makananmu enak sekali? Hei, kamu tidak di sini. Saya bilang semuanya harus sederhana. Saya mengerti. Saat ini, ada begitu banyak orang sehingga sangat sulit untuk dipamerkan.
Lihatlah tabel hidangan ini, memiliki latar belakang yang bagus. Saya koki terbaik di Beisan, dibuat untuk Anda. Dia adalah koki spesial tingkat nasional. Lihatlah hidangan ini, burger daging sapi mewakili visi Anda. Segera menjadi sombong. Haha, hidangan di meja ini tidak murah ya, Sekretaris Chen, Lily. Tidak ada jumlah yang terlalu banyak. Buku ini bernilai 10.000 yuan untuk hidangan ini. 100.000. Sekretaris Chen, saya menghormati Anda. Masa depan pabrik kami, itu tergantung pada Anda untuk menjadi cantik. Di mana Sekretaris Chen? Itu sedikit pemikiran pabrik kami. Tidak lebih dari 100.000. Salam yang bagus, Manajer Zhao. Saya sudah mengatakan semuanya. Suatu ketika, Anda duduk di meja dan membagikan 100.000 yuan. Anda menamparkan meja dan berdiri. Anda kembali dengan 100.000 lagi. Itu menambahkan hingga 200.000. Anda biasanya mengelola pabrik. Begitukah caramu melakukan sesuatu? Bukan aku. Bukankah ini tujuanmu? Saya melakukan ini. Apakah Anda mempertimbangkan masa depan pabrik kami? Yang bagus demi pabrik. Kalau begitu izinkan saya bertanya tentang pekerja itu. Apa yang dimakan pekerja? Hanya roti kukus sayur hijau. Ubi jalar dan talas apa? Makan saja apa saja yang tumbuh di tanah. Jadi para pekerja makan roti kukus dengan sayuran. Ini yang biasa saya makan. Sekretaris Chen, orang-orang itu berasal dari Xiangqi. Alangkah baiknya jika ada sesuatu untuk dimakan. Selain itu, mereka tidak perlu membayar sendiri. Bukankah aku melakukan ini hanya untuk kita? Apakah kelompok kita menghemat uang? Bagus untuk menghemat uang untuk grup. Saya melihat uang yang dihemat. Semuanya masuk ke saku Anda. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Di mana mandornya? Datang. Siapa yang meminta Anda memotong uang makan pekerja? Ini bukan kamu. Sudah berapa kali ku bilang padamu? Semua orang sedang kencan buta di desa. Orang-orang percaya bahwa kami datang untuk bekerja di pabrik. Kita harus memberi makan dan pakaian kepada masyarakat. Hanya dengan begitu Anda dapat bekerja keras. Artinya, Sekretaris Chen tidak dapat menerima saya di sini. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Sekarang pergi dan segera berikan makanan tambahan kepada semua orang. Biarkan semua orang bersemangat. Oke. Terutama mereka yang kesehatannya buruk. Anda harus lebih memperhatikan saya. Mengerti? Sibuk. Ambil ini dan keluar. Bagaimana jika hal ini tidak dapat dilakukan dengan baik? Anda, mandor, harus berhenti melakukan ini. Ya. Oh, Sekretaris Chen menyalahkan saya karena terlalu cemas. Baru pada saat itulah saya mempercayai gagasan mandor. Lihat, di mana ketuanya? Kali ini, kami menghabiskan banyak uang untuk mengembangkan tahap kedua bagi kami. Ini juga menyukaiku. Saya di sini untuk menyampaikan pendapat saya kepada Anda. Saya akan melakukannya nanti. Pastikan untuk menjaga kebersihan diri. Penuhi misinya. Pimpin kelompok pekerja yang sangat besar ini. Jadikan pabrik kami lebih baik dan lebih baik. Rumah kami. Seluruh keluarga bergantung pada laki-laki saya yang bekerja di pabrik untuk menghidupi keluarga. Tanpa pabrik, bagaimana anak-anak saya punya uang untuk bersekolah? Manajer Zhao, terima kasih. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Apa maksudmu jika kamu ingin berterima kasih padaku? Saudaraku, tunggu sebentar. Seseorang akan datang untuk menyelamatkan kita sebentar lagi. Saudaraku, telepon aku. Oke, Terima kasih. Terima kasih, Manajer Zhao, Sekretaris Chen. Manajer Zhao adalah orang yang baik. Tanpa dia, keluarga saya tidak punya uang untuk mengobati ayah saya. Anda cukup kuat. Sebenarnya laporan Anda berhasil. Sekretarismu Chen ada di sini. Apa gunanya melaporkannya? Sudah kubilang jangan temui siapapun. Biarkan aku melihat apa yang kamu lakukan. Ups. Desa kami, jika tidak ada pabrik seperti itu, kita harus menghadapi Loes dan kembali ke langit selama sisa hidup kita. Terima kasih Manajer Zhao. Terima kasih, Ketua. Terima kasih, Manajer Zhao. Terima kasih, Ketua. Benar saja, kamulah yang memanggil lampu itu. Panggil dia padaku. Oke ya. Datang. Hei. Kamu sudah mati. Kamu dan aku sudah mati. Anda akan menyampaikan kata-kata semua orang kepada ketua. Hahaha. Anda meminta orang lain untuk pergi lagi. Saya beritahu. Pamanmu telah mengetahui tipuan kecilmu ini.
Biarkan aku datang dan memberimu makanan tambahan. Sebenarnya ada sesuatu. Saya pikir sudah waktunya untuk memberitahu Anda hari ini. Terima kasih, Ketua. Bagaimana kalau aku memberimu makanan tambahan? Apa yang kamu lakukan, saudara? Ah, Chen Li. Aku di sini, Chen Li. Astaga. Saya tidak bisa menangani hal kecil ini. Chen Li, saya di sini. Chen Li adalah ketuanya. Hai Sekretaris Chen, kemana kamu pergi? Apa yang terjadi dengan rumah ini? Saya memelihara 2 anjing liar 2 hari lalu. Sedangkan untuk anjing, siapa yang akan ditangkap dan digigit? Saya hanya akan diam di kamar dan meminta orang-orang mengawasi saya. Hei, jangan pergi. Akan buruk jika kamu digigit. Sekretaris Chen, hei, kamu sedang mencari adik laki-lakimu. Chen Li, aku di sini. Chen Li, tolong berhenti makan dan segera tutup mulutnya. Bahkan anjing pun tidak bisa melihatnya. Hentikan aku. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda sedang membuat laporan kecil? Akan ada orang yang mendukung Anda. Aku beritahu kamu, orang-orang ini di sini hanya untuk berjalan-jalan. Paman saya menjalani prosesnya. Hanya dalam beberapa kata, ayahnya diusir. Apakah kamu mengerti? Yang paling aku benci adalah mulut burukmu. Ya Tuhan, gigit aku sampai mati. Lihat, satu lagi digigit. Sekretaris Chen, saya pikir sebaiknya Anda tidak masuk. Manajer Zhao, kalian bertingkah seperti orang gila dan menggigit semua orang yang kalian lihat. Apakah ini cedera kerja? Apa yang membuat orang dikurung di sini? Hei, Sekretaris Chen, tolong dengarkan penjelasan saya. Pejabat di sini memang manusia. Itu karena dia tidak mengelola pakaian. Jangan khawatir tentang ini. Saya pasti akan menanganinya dengan baik. Bahkan orang-orang berani menutupnya. Kamu benar-benar berani. Sekretaris Chen, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Nah, seseorang datang untuk wawancara pagi ini. Begitu dia tiba, dia merampas para pekerja itu. Lawan aku. Lalu aku juga, karena takut mempengaruhi kemajuan konstruksi pabrik kami. Seandainya ketua akan menuliskannya, kamu bilang meskipun aku punya pengaruh padamu. Datang untuk wawancara. Lupakan saja, minggir. Berhenti. Manajer Zhao, mengapa kamu ada di sini? Lihat, Anda memberitahu Manajer Zhao. Sekretaris Chen adalah satu-satunya yang mengganggu ketertiban pabrik begitu dia datang. Ketua pergi ke Ketua Chen. Sekretaris Chen, apakah kamu melakukan kesalahan? Bagaimana dia bisa menjadi ketua? Paman, biarkan aku menyelidikinya dengan jelas. Dia merasa damai. Saudaraku, mereka hanyalah 2 orang desa. Tidak ada uang, tidak ada latar belakang, tidak bisa menjadi ketua. Sekretaris Chen, tolong segera hubungi tim medis. Saudaraku, bangunlah, tunggu. Enyah. Dia adalah pendiri grup dan siang kami. Temui ketua. Aku akan membakarmu sampai mati nanti. Masih mustahil untuk berteriak. Saya pasti sudah menyelidikinya dengan jelas. Dia jelas merupakan kakak laki-laki tertua yang aman. Sudah berakhir. Ketua, saya salah. Saya benar-benar salah. Apakah saya melakukan ini untuk pabrik? Saya telah bersama Dacheng Group selama 10 tahun. Anda dapat melihat bahwa saya rajin. Selama 10 tahun kerja keras. Maukah kamu mengampuniku kali ini? Sekretaris Chen, tolong bantu saya berbicara dengan ketua. Huasi segera meminta maaf kepada ketua. Ketua, saya salah. Saya tidak berani lagi. Sekretaris Chen, Anda bilang tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa hidup tanpa kesalahan. Selain itu, saya juga menyiapkan jamuan makan dan amplop merah untuk Anda. Cepat dan konfirmasikan ketuanya, Zhao Jun. Zhao Juni. Inilah yang Anda serukan untuk Dacheng Group. Untuk karyawan, Anda menggelapkan dana publik, tunggakan gaji yang berbahaya, kuota staf penjualan yang tinggi, korupsi dan penyuapan, pemborosan tas sutra perhiasan. Beraninya kamu memukuli karyawan yang dipenjara. Ketua, saya salah. Saya juga ditipu oleh penjahat.
Saya telah bekerja di Dacheng Group selama 10 tahun. Sudah 10 tahun. 10 tahun, ya. Saya telah menyimpannya di kantor pusat selama 10 tahun. Saya juga seorang veteran. Sekretaris Chen telah berada di sini selama 10 tahun. Saya pergi dan saya baru mengetahuinya sekarang. Saya memiliki orang seperti itu di bawah komando saya. Karyawan yang mendominasi dan mengintimidasi. Ambil semua tagihan dari 10 tahun terakhir. Periksa dengan cermat untuk saya. Cepat pergi lalu masuk dan bunuh seorang polisi. Jangan pernah ragu. Ketua, mohon maafkan saya. Para pekerja yang terhormat, saya Chen Wei, Sekretaris Ketua Dacheng Group. Setelah diselidiki, Zhao Jun, mantan manajer umum pabrik Lei Sanwa, memanfaatkan perubahan pekerjaan, korupsi dan penyuapan, peras gaji karyawan. Sekarang kelompok tersebut telah memutuskan untuk menghapus Zhao Jun. Semua posisi dipegang oleh Zhao Hua dan banyak lainnya, dan membuang semua harta benda yang mereka gelapkan. Uangnya akan diperiksa setelahnya, didistribusikan kepada seluruh pekerja beserta upahnya. Oke. Selain itu, kelompok tersebut memutuskan untuk melakukannya. Lunasi semua gaji yang terutang sebelumnya. Dilunasi dengan 3 kali gaji karyawan. Oke. Bagus. Setelah diselidiki, ketua mengetahui bahwa adik laki-lakinya telah menikah. Di foto ini, itu adalah mantan istrinya Zhao Fengjiao dan putrinya Song Yueyun. Saudaraku, ternyata kamu adalah wanita yang sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Lalu kenapa hanya kamu yang tersisa di rumah sekarang? Apa yang terjadi? Bulat. Saudaraku di sini. Bagaimana dengan Zhao Fengjiao dan anak-anaknya? Song Pingan sendirian selama ini. Saya mendengar bahwa dia sedang mencari seorang istri untuk memiliki anak. Sangat menderita. Ada rumor bahwa Zhao Fengjiao selalu tidak menyukainya karena miskin. Jadi saya menggantikannya. Adik laki-laki menyalahkan kakak laki-laki atas perbuatan buruknya. Tidak menjagamu dengan baik. Saudaraku, aku minta maaf padamu. Saudaraku, kamu bangun. Kakak, hei, kakak ada di sini, maaf. Seharusnya aku tidak membiarkanmu pergi ke pabrik. Jika Anda tidak pergi ke pabrik, kamu tidak akan terluka. Hei saudaraku, tidak apa-apa. Orang-orang jahat di pabrik semuanya telah ditangani. Kedepannya pihak pabrik akan menanganinya dengan bersih. Mereka juga memberi kami gaji. Tidak hanya itu, di atas juga dikatakan bahwa kami akan diberikan sejumlah uang. Kami akan mendapat uang saat kompensasi jatuh tempo. Hari-hari akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Bagus, kakak, istirahat dulu. Tunggu beberapa hari, kakak akan mengantarmu ke suatu tempat. Hai saudara. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Saya bertanya, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya? Bagaimana aku bisa menyembunyikan sesuatu darimu? Saya tahu semuanya. Saudaraku, jangan khawatir tentang bisnisku. Ayo pergi. Hei, kamu tidak menginginkan anak perempuan lagi. Phoenix. Baunya busuk. Pergilah, Yuyu. Apa yang selalu kamu lihat dilakukan Fenghua? Apakah kamu kenal dia? Kamu memanggilnya apa? Fenghua, dia memungut kotoran di sana setiap hari. Kami tidak ingin bermain dengannya karena baunya kotor. Bulan-bulan. Saya ayah Yuyu, ayah hehe. Ayah ada di sini. Ayah di sini untuk mencarimu. Ayah, hahaha. Maaf ayah, sudah terlambat. Maafkan aku, Yue Yuan. Ayah, maafkan aku. Halo Sekretaris Chen.
Bawa orang ke Zhao Jiachun. Jika Anda bertengkar dengan seorang teman, Anda harus pergi ke pengacara. Ketua yang baik, kebetulan perkembangan Nan Xianhua. Zhao Jiachun juga mengajukan permohonan untuk masuk pabrik. Aku akan melakukan karya wisata. Sampai jumpa di jalan juga. Ngomong-ngomong, Yuan, di mana ibumu? Bu, dasar gadis sialan. Lakukan kesalahan saat mengemudi untukku lagi. Dasar gadis sialan, kamu bermalas-malasan di sini lagi. Saya meminta Anda untuk mengambil kotoran, tetapi Anda tidak mengambilnya. Dengar, kenapa aku memarahimu jika aku tidak memukulmu sampai mati hari ini? Lagu Pinang. Kenapa kamu kembali? Jangan panggil aku ibu. Siapa ibumu? Saya tidak setuju dengan pernikahan sang jenderal dengan Anda. Tidak ada yang namanya orang miskin. Apakah Anda layak memiliki seorang istri? Keluarga kami benar-benar buta ketika mereka keluar dari Feng Huanggang menikah denganmu. Ini aku, itu kamu. Tapi saya telah bekerja di luar selama bertahun-tahun. Bukankah aku sudah memberikan semua uangku pada Feng Jiao? Berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Hanya 3 melon dan 2 kurma yang kamu peroleh. Uang Feng Jiao kami tidak cukup untuk membeli beberapa pakaian. Hei, aku memanggilmu Li Silong. Cepat kemari. Saya tidak punya wajah. Kalau begitu aku tidak akan membiarkanmu memperlakukan Yuyu seperti ini. Bahkan jika saya menghancurkan panci dan menjual setrikanya, aku juga ingin bersikap baik pada Yuyu. Makanlah dengan hangat dan kenakan dengan hangat. Miliki sesuatu untuk dipelajari dan dibaca, daripada memungut kotoran setiap hari di sini. Panjang. Song Pingan, tolong cari tahu. Jika Feng Jiao bercerai, anak ini akan menjadi milik kita. Apakah Anda memiliki kendali atas cara kami memperlakukannya? Bahkan jika aku dipukuli sampai mati olehmu hari ini, aku akan tetap di sini. Aku juga tidak akan membiarkanmu merawat anak kurungan itu. Anda menantang saya untuk memberitahu Anda. Ini Zhao Jiachun. Ini bukan tempat bagi Anda untuk bertindak liar. Oh, semuanya. Orang tua. Ada alien di sini yang menculik anak-anak. Oh, semuanya. Seseorang datang. Alien ini telah merenggut anak itu. Siapa yang berani merampok anak-anak kita dari Zhao Jiachun, rakyat? Lihatlah orang yang tidak punya hati ini. Setelah meninggalkan Menjiang dan anak-anak kami, kini tampaknya anak-anak tersebut sudah cukup umur untuk bekerja. Aku harus mengambilnya kembali sekarang. Apa gunanya ini? Mengapa Anda tidak memberi saya komputer hitam putih di sini, rakyat? Anak ini telah mengikuti saya sejak dia masih kecil. Anda bisa melihatnya. Saya seorang wanita tua yang tidak bisa berbohong. Tinggalkan anak itu. Kaulah yang menjaga anak itu. Anak-anak tinggal, merindukan seorang nenek. Beginilah cara Anda membesarkan anak-anak. Anak itu baru berusia 8 tahun. Tangan penuh kapalan, memungut kotoran setiap hari. Sebagai ayah kandung dari seorang anak, apakah ada masalah jika saya membawanya pergi? Selain itu, Anda semua adalah orang tua. Tanyakan pada diri Anda, melihat anak saya disiksa seperti ini. Tidakkah kamu merasa tidak nyaman di hatimu? Bisakah kamu menutup mata? Halo Song Pingan. Ini mengambil kotoran untuk memberi makan babi, binatu dan memasak. Anak desa mana yang tidak membaca Alkitab? Hei, Li Tua, aku melihat rumahmu diikat kemarin. Membawa anak-anak ke lapangan, Gao Sang. Keluargamu Kun-kun, kan? Saya pergi ke sungai setiap hari untuk mencuci pakaian. Bagaimana anak-anak di daerah pedesaan ini bisa begitu berharga? Jika aku tidak terlalu serakah, aku akan menjadi kakak. Akulah yang membesarkan anak itu. Anak kecil. Anda tidak peduli ketika Anda bertanya. Kini anak tersebut sudah cukup umur untuk bekerja. Anda ingin mengambil anak itu kembali. Saya pikir Anda ingin mengambil anak itu kembali. Jual untuk mendapatkan uang. Saya pikir Anda berani mengembalikan putra Anda, menjualnya seharga $1, bukan? Beri aku apa yang harus aku lakukan. Biarkan aku pergi. Hai semuanya. Hari ini adalah gadisku, besok akan menjadi bayimu. Bibi lu benar, anak-anak kami dari Zhao Jiachun, tidak ada yang bisa mengambilnya. Serahkan anak itu. Serahkan pada anak itu. Berbalik dan berhenti mengatakannya. Ayo jangan takut, ibu tidak akan pernah menyerah padamu lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku beritahu kamu, sekarang adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Apakah Anda tahu hukumnya?
Panggil aku Zhao Fengjiao. Mengenai masalah hak asuh Yuyu, mari kita bicarakan lagi. Kalau tidak ada di antara kalian yang berani mengambil anak dari ayah kandungnya. Siapa kamu? Anda tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Saya kakak tertua Song Pingan. Lihat kenapa aku belum pernah mendengarnya. Ada seorang selir di rumah kumuh Song Pingan. Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Song Pingan, yang tinggal di rumah kumuh, memiliki seorang saudara laki-laki. Oh, putriku, Anda di sini. Mereka ingin mengambil anak Anda, dan mereka bilang aku melanggar hukum. Song Pingan, masih berani datang? Wajah seperti apa yang kamu miliki? Feng Jiao, saat kamu membawa Yuyu pergi, dia bilang dia ingin membimbingnya menuju kehidupan yang bahagia. Jangan biarkan dia menjalani kehidupan yang sulit bersamaku. Kamu sangat baik pada Yuyu. Itu lebih baik daripada bersamamu dan tidak bisa makan. Hai semuanya. Anda tidak tahu? Saat aku menikah dengan Chong Ping An, dia bilang dia akan membawaku untuk tinggal di rumah besar. Daging setiap kali makan. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Namun keluarga itu hanya memiliki 4 dinding. Aku bahkan tidak punya selimut tebal sebelumnya. Oh, bagaimana jika aku tidak pergi? Putriku dan aku mati kelaparan saat menggali di Gunung Beisan itu. Ups. Aduh, coba lihat. Lihatlah sosokku. Saya terlihat seperti ini. Siapa yang tidak dapat saya temukan? Awalnya saya tertarik dengan Song Ping. Aku tertipu oleh kata-kata manis N. Dia ditipu untuk menikah dan pergi ke Beisan untuk menggali. Apa yang saya katakan kali ini? Saya tidak bisa membiarkan putri saya meninggalkan Zhao Jiachun kami. Pergi ke Beisan untuk menggali. Bukankah ini penipuan pernikahan total? Itu dia, gadis muda di Zhao Jiachun. Pergi ke jurang itu. Adik laki-lakiku adalah kakak laki-lakiku dan aku tidak menjagamu dengan baik. Aku telah membuatmu hidup dalam kesulitan selama bertahun-tahun. Ini semua salah kakak. Saudaraku, jangan khawatir. Selama kamu punya kakak laki-laki, kamu tidak akan lapar. Anda bisa memakannya sendiri sebelum kita bicara. Sangat miskin dan masam. Dia bisa bertahan hidup dari orang lain. Saya miskin. Apakah kamu tidak punya cermin di rumah? Ambil foto diri Anda tanpa kencing. Lengkap sekali pakaian yang kamu punya. Saya tidak punya 20 yuan untuk menghidupi diri saya sendiri. Anda juga harus mempertimbangkan diri Anda sendiri dengan cermat. Apakah ada orang yang bisa menonjol? Biarkan saya melihat siapa yang begitu putus asa. Wanita yang berani menggangguku, Gao Bin. Biarkan saya melihat siapa yang begitu putus asa. Wanita yang berani menggangguku, Gao Bin. Kakak Bin bukanlah mantan suamiku yang tidak kompeten. Dia bahkan mencuri putri baptismu. Ayah, aku takut. Bulan-bulan. Apakah orang ini menindas Anda? Yuyu, jangan biarkan pamanku mendukungmu. Apakah dia pernah menindasmu? Saya tidak memilikinya. Jangan bicara omong kosong, Song Yuyu. Kamu adalah anak laki-laki kuat yang membalas kebaikan dengan kebencian. Berbicara omong kosong di sini. Lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Oke, Song Pingan. Saat kamu sudah lebih mampu, pukul aku lagi. Kamu sangat baik pada Yuyu. Ini baik untuk anak-anak. Anda percaya? Jangan dengarkan omong kosong konstruksi kecil ini. Saudara kita Bin. Tapi manajer proyek sebuah perusahaan Fortune 500. Jika dia berperilaku buruk, lalu mengapa Dacheng Group akan memanfaatkannya? Teman-teman, apakah menurut Anda ini benar? Manajer proyek grup manakah yang Anda bicarakan? Hei, tunggu sebentar. Manajer proyek grup manakah yang Anda bicarakan? Grup Dacheng. Kamu bajingan dari lembah. Saya khawatir saya belum pernah mendengarnya. Teman-teman, jika saya adalah orang yang korup secara moral, grup Dacheng tidak mungkin dipindahkan. Saya orang yang baik. Di mana orang-orangku? Saudara Bing ada di sini kali ini. Tapi untuk kepentingan desa kita, grup Dacheng saat ini bergerak dalam pembangunan pedesaan. Saudara Bin, karena desa kami mengajukan permohonan di tempat. Nanti desa kita juga akan menjadi kaya. Bagus, bagus, bagus. Bagus. Saya bertanggung jawab untuk membangun pabrik dan merekrut pekerja.
Saya mendengar bahwa Dacheng Group sedang menggali dan mengembangkan di Beisan. Setiap rumah tangga telah menjadi rumah tangga bernilai jutaan yuan. Grup Dacheng ini benar-benar akan mengembangkan Zhao Jiachun kami. Lalu bukankah kita juga akan menjadi rumah tangga yang bernilai 10.000 yuan? Apa yang dimaksud dengan rumah tangga 10.000 yuan? Selama Zhao Jiachun kita bersatu, eksternal dengan suara bulat. Saya berjanji bisa membawa semua orang. Mereka semua diatur untuk pergi ke pabrik Dacheng Group. Ayo pergi bersama, hasilkan banyak uang. Bagus, bagus, bagus. Teman-teman, kita tidak bisa membiarkan orang luar. Dia mencuri anak-anak kami dari Zhao Jiachun. Benar. Membuang anak itu keluar. Ambillah dengan cepat. Haha. Sekretaris Zhao, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Songpingan membawa orang luar untuk merebut putriku. Songping, lihat dirimu. Semua orang miskin bergemerincing. Mengapa kamu di sini untuk merebut anak itu? Bukankah ini tidak masuk akal? Sekretaris Zhao, hari ini, peluang besar datang ke Zhao Jiachun kami. Jika Anda melihat situasi seperti itu, apa jadinya jika jaminan tidak lengkap? Sungguh pukulan besar. Atasan langsung Saudara Bing, Chen Li, Sekretaris Ketua Grup Nacheng. Sekretaris Zhao, saya menelepon beberapa kali. Sekretaris Chen, orang besar baru saja diundang. Jika dia bisa datang ke Zhao Jiachun kami, investasi grup Dacheng itu. Tapi itu adalah hal yang pasti. Oh, Sekretaris Zhao, lihatlah saudara kita Bin. Berapa banyak upaya yang telah Anda lakukan untuk desa kami. Anda tidak bisa membiarkan orang luar menunda peristiwa penting di Zhao Jiachun kami. Songpingan, bagaimana denganmu dan Feng Jiao? Saya mengerti segalanya. Kenapa kamu tidak terus berdebat seperti ini? Bukan solusi juga. Izinkan saya memberi Anda penjelasan. Apakah menurut Anda ini akan berhasil? Sekretaris Zhao, saya mendengarkan Anda. Lakukan saja apapun yang Anda katakan. Lihatlah bulan dan bulan ini. Dia juga sudah tumbuh besar, terlepas dari propolis. Dibesarkan dengan baik, dibesarkan dengan baik. Anda harus membayar tunjangan anak selama bertahun-tahun, bukan? Apakah menurut Anda begitu? Anda 8 tahun ini, berapa banyak yang kamu habiskan untuk Yueyu? Saya memberikan semuanya. 8.000 kentut 800,08 juta. Feng Jiao benar-benar tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Bagaimana saya bisa membayar 80.000 untuk membesarkan gadis seperti itu? Siapa di desa kami yang pernah melihat 80.000 yuan? Terlalu banyak Zhao Feng Jiao. Yueyu telah tinggal di rumahmu selama 8 tahun. Belum lagi pakaiannya yang lusuh, masih penuh luka, kulit tipis dan pucat. Anda ingin saya membayar 80.000 yuan? Mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Apakah menurut Anda 80.000 yuan mengacu pada tunjangan anak selama 8 tahun? Anak ini sudah cukup umur untuk bekerja sekarang. Anda harus mengasuh anak tersebut hingga ia berusia 18 tahun. Lalu siapa yang akan mengerjakan pekerjaan di rumahku? Anda harus mempekerjakan seseorang untuk melakukan ini, bukan? Lupakan saja beberapa ratus yuan sebulan. Saya tidak yakin berapa ribu jumlahnya. Keluarga kami menginginkan 80.000 dari Anda, hanya demi Sekretaris Zhao. Anda memperlakukan orang seperti Luka. Anak-anak di pedesaan telah menjadi orang tua sejak dini. Siapa di antara pria jelek dan putrinya yang tidak bekerja di rumah? Putrimu tidak bekerja. Putrimu tidak akan jatuh ke tanah. Hei, itu namamu. Songping, menurutku 80.000 yuan ini sewenang-wenang. Masih terlalu dini bagi anak itu untuk menerima saya di sini. Feng Jiao ini tidak akan bermain-main denganmu. Saya tidak ingin memberi Anda 80.000 yuan. Gaji bulanan saya sekarang hanya 7-800. Berapa lama saya harus menabung 80.000 yuan saya? Kaos kaki Beisan ini sudah ada sejak Dacheng Group datang. Anda membayar terlalu banyak di masa lalu. Jika Anda tidak punya uang, Anda tidak bisa meminjamnya dari orang lain. Selain itu, Anda merasa kasihan pada putri Anda. Anda tidak dapat mengumpulkan 80.000 yuan. Oke. Saya mengerti. Saya hanya ingin uang, bukan? Hanya ingin uang. Saya telah membesarkan anak ini begitu besar sehingga saya tidak bisa memberikannya dengan sia-sia. 80.000 yuan. Jangan pernah berpikir untuk membawa gadis sialan ini pergi jika kamu kehilangan 1 sen pun. Sekretaris Zhao, Andalah yang mengungkit soal pengambilan uang untuk membicarakan anak.
Saya bisa memberi Anda uang ini, tapi grup Dacheng berinvestasi di Zhao Jiachun. Anda dapat membayar Zhao Feng 80.000 yuan. Jika Anda butuh uang untuk memilih salah satu dari keduanya, Anda tidak akan punya modal. Jika Anda ingin berinvestasi, Anda tidak punya uang. Kamu yang memutuskan. Apa maksudmu? Siapa kamu? Temui sekretaris dan pilih salah satu dari keduanya. Mengapa? Hanya saya yang memutuskan apakah akan berinvestasi di Zhao Jiachun atau tidak. Song Kangyu, Ketua Grup Dacheng. Ketua saudara, betapa baiknya dia kepada kita. Mereka juga ingin kami mendapatkan kembali tunggakan gaji kami. Anda tidak dapat menyimpan identitasnya di sini. Itu hanya gertakan. Saudaraku, jangan khawatir. Terima kasih saudara. Serahkan semuanya padaku. Kamu adalah siapa kamu? Oh, Sekretaris Zhao. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bolehkah saya mengetahui keluarga seperti apa Song Pingan itu? Dia. Namun dia adalah kakak tertua yang dicari Song Pingan selama lebih dari 20 tahun. Dia juga orang miskin. Beraninya Anda berpura-pura menjadi Partai Komunis Tiongkok. Menurutku kulitmu gatal. Aku melihatmu. Hari ini kami di sini bukan hanya untuk menculik anak-anak. Anda di sini untuk menimbulkan masalah. Saya katakan lagi, surat itu meminta saya untuk membawa anak itu pergi hari ini. Grup Dacheng juga dapat berinvestasi di Zhao Jiachun Anda. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Lakukan yang terakhir dengan risiko Anda sendiri. Karena rencana kita bisa diterima. Kalau begitu aku sekretarisnya. Tidak peduli lagi. Teman-teman, mereka di sini untuk menghibur anak-anak hari ini. Apa menurutmu kita boleh membiarkan mereka mengambil anak itu? Diambil dari Zhao Jiachun kami. Luar biasa, luar biasa. Apa yang sedang kamu lakukan? Melepaskan. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Biarkan aku pergi dan pukul dia. Biarkan aku pergi. Anda meledakkan saya. Kakak. Melepaskan. Sekretaris Chen Chen, mengapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu datang menjemputmu? Sekretaris Chen, saya tahu Anda akan datang ke Zhao Jiachun kami sore ini. Inspeksi jadi. Saya sudah mengumpulkan informasi tentang desa kami. Siap untukmu. Dengan cara ini Anda dapat melakukannya secepat mungkin. Pelajari segalanya tentang Zhao Jiachun kami. Sekretaris Zhao cukup paham dengan masa depan saya. Anda juga tahu bahwa saya datang untuk memeriksa Zhao Jiachun. Tapi sekarang sepertinya tidak ada gunanya berhenti pergi. Kenapa? Karena orang yang kucari ada di sini. Mengapa kamu mencari dia? Sekretaris Zhao, jangan bicara tentang apa yang ingin saya lakukan dengannya. Sekelompok kalian mengepung dua bersaudara di sini. Tolong jelaskan kepada saya. Sekretaris Chen, tahukah Anda? Mereka berdua datang ke desa kami untuk mengambil anak-anak. Ditangkap oleh kami. Mereka pun melontarkan kata-kata liar. Mengatakan ketua seperti apa Anda itu seperti menggertak. Oh ya, Sekretaris Chen juga seperti itu. Ia juga mengatakan bahwa ia adalah ketua Dacheng Group. Lihat betapa sombongnya mereka. Sekretaris Zhao, saya tidak ingin mereka menghina grup Dacheng. Itu sebabnya saya memberi mereka pelajaran. Sebut saja dia sombong. Tahukah kamu siapa dia? Siapa mereka? Mungkinkah mereka memang semacam ketua? Oh, Sekretaris Zhao. Bagaimana kedua orang ini bisa menjadi ketua dewan? Kami baru saja melakukan itu padanya. Kemudian Sekretaris Chen diikat tanpa banyak usaha. Bagaimana Anda masih bisa mengobrol dengan kami dengan tenang? Hei, Anda dari grup Monkey King. Haruskah Anda melihat wajah sebenarnya dari ketua Anda? Siapa mereka? Ketua grup Dacheng. Saya seorang manajer proyek. Bagaimana saya tahu ketua Dacheng Group? Oh, pernahkah kamu melihat Yao Bing? Saya baru saja menanyakan pertanyaan ini kepada Anda. Tentu saja saya pernah melihatnya sebelumnya. Bukankah dia mengatakannya lagi? Kapan ketua melakukan perjalanan tanpa mendapat dukungan dan dukungan dari orang lain? Lagu bersaudara, bicaralah dengan ketua kelompok pendeta kita. Ada beberapa koneksi. Anda melakukan ini padanya. Beberapa di luar sana terlalu kasar. Asal apa? Saya datang hari ini. Itu untuk mengirimkan kompensasi kepada Song bersaudara. Kompensasi macam apa itu?
Nyonya Lu, Anda belum tahu. Saya mendengar bahwa Tongsu digali di Beisan. Kedua bersaudara tersebut adalah orang-orang yang korup di pabrik. Mereka hampir mati di pabrik. Nanti, untuk menenangkan masalah tersebut, pihak pabrik, saya dengar jika Anda berjanji, mereka akan membayar kompensasi. Hei, Ping An, kedua bersaudara itu benar-benar kalian berdua. Hei, saudara Ping An, kalian berdua benar-benar kalian berdua. Tak satupun dari kami yang mengambilnya. Daxiong Group memberi puluhan ribu %. Anda tidak mengambilnya. Bukankah mereka membawakannya padamu? Coba saya lihat. Sekarang kamu punya uang. Kamu tidak mau memberikannya kepadaku. Jika Anda tidak memberi saya uang hari ini, anak Anda akan baik-baik saja dan dibawa pergi. Maaf, tidak mungkin kamu bisa. Sekretaris Chen sekarang sedang menggali pabrik di Beisan. Ada banyak keributan di luar. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Karena itu adalah kehilangan uang. Harganya berapa? Terima kasih. Mohon maafkan saya. Singkatnya, kita harus percaya pada ketulusan Dacheng Group kita. Ada berapa peri di sana? Pantas saja Feng Jiao dan mantan suaminya begitu percaya diri. Anak. Oh, Sekretaris Chen. Anda harus membuat keputusan untuk saya. Tidak ada gunanya minum Coca-Cola. Saya menghabiskan 8 tahun membesarkan cucu tertua saya. Jika Anda mengatakan ambillah, ambillah. Mengapa saya berjuang begitu keras? Saya telah bekerja keras sepanjang hidup saya dan tidak meninggalkan apapun. Bu, aku tahu kamu tidak tega meninggalkan Yuyu. Yuyu dibesarkan olehmu. Oke, kalian berdua berhenti berakting. Bukankah kamu hanya ingin uang? Berapa tunjangan bulanan selama 8 tahun terakhir? Apa yang telah terjadi? Sialan kamu. Sekretaris Chen sudah memberitahumu bahwa kamu masih menyembunyikannya. Apakah Anda ingin membayar 80.000 yuan untuk membawa anak itu pergi? Ah, tidak kurang 1 sen pun dari 200.000. Bayar uang dengan satu tangan dan serahkan orang dengan tangan lainnya. Apa yang kamu bicarakan tentang 200.000? Mengapa? Orang baik yang membayar uang dengan satu tangan dan membayar orang dengan tangan lainnya. Orang baik yang membayar uang dengan satu tangan dan membayar orang dengan tangan lainnya. Jangan gugup, semuanya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan nenek. Nenek sudah sangat tua. Memang tidak mudah membesarkan anak. Jika Anda ingin menikah, anak-anak benar-benar harus mendapat uang. Apakah Sekretaris Chen masih berpendidikan dan berakal sehat? Penyihir, Sekretaris Chen ada di sini. Dia akan membuat keputusan untuk Anda. Sekretaris Chen, maksudku, biarkan mereka membawa anak itu pergi. Namun Song Pingan ini terus mengeluh tidak punya uang. Lalu kakaknya semakin keterlaluan. Mari berinvestasi dan dapatkan uang dan pilih salah satu dari keduanya. Bahkan jika aku memilih salah satu dari keduanya, itu bukan gilirannya. Mari kita memilih. Apakah menurut Anda begitu? Bagaimana jika Anda benar-benar tidak bisa melepaskan anak Anda? Saya akan pergi dan melakukan pekerjaan ideologis untuk mereka. Biarkan mereka menjaga anak-anak mereka bersama Anda. Saya adalah anak-anak dan sayalah yang mempunyai keputusan akhir. Anak ini adalah serigala bermata putih. Saya telah membesarkan mereka selama 8 tahun dan saya masih belum merasa cukup. Melihat ayahnya membuatnya melupakan ibunya. Di mana saya dan saudara Bing segera menikah. Saya hanya ingin uang sekarang. Dibesarkan selama 8 tahun. Saya tidak bisa menggambar apapun, bukan? Karena kamu punya uang sekarang. Kalau begitu kami akan membawa anak itu pergi untukmu sekarang. Anda harus menghargainya. Kami adalah grup Dacheng. Yang paling penting adalah bimbingan dan kecenderungan berbakti. Karena ini terjadi pada saya hari ini. Kebetulan uang kompensasi dari Song bersaudara ada pada saya. Lalu aku akan membuat keputusan untuk mereka. Berikan kompensasi ini kepada Rep. Tuan Song, apa gunanya? Begitu banyak uang. Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidup saya. Hahaha, gadis. Anda benar-benar mampu. Ini adalah kesepakatan yang sangat bagus. Jika Anda pernah melahirkan anak kembar dan kembar 3, lalu tidak bisakah kita mendapatkan lebih banyak sekarang? Ini adalah uang jajan yang diberikan nenek setiap bulannya. Ambil, belanjakan, ambil uangnya dan keluar dari sini.
Lagu saudara, saya telah membantu Yue berkali-kali sebelumnya. Setiap kali dia berburu pikut, saya membantunya membawanya pulang. Saya sangat baik padanya. Itu tergantung pada apakah saya dapat menerima uang ini. Bisa. Beri dia 2.000, datang dan tanda tangani. Ayah, paman ini jahat. Dia selalu berbohong kepada saya untuk membawa pikut di dalam gedung. Dia juga memarahi saya karena mencuri rumputnya. Aku, Song Kang-yun, selalu membalas kebaikanku. Pembayaran kompensasi baru tiba hari ini. Jadi semuanya. Jika kamu pernah membantu Yu, saya pikir saya harus mendapat hadiah. Kemarilah dan tanda tangani saya untuk mendapatkan uang. Saudaraku, tidak perlu, tidak apa-apa. Saya akan membantu Anda. Keluargamu akan menikahi keluargaku setiap bulan untuk berdiskusi. Saya membantu Yu berbicara dengan Gaolu. Sekretaris Zhao, apa yang telah kamu lakukan untuk Yu? Saudara Lagu, ini serius bagiku. Sebagai kepala desa, Anda peduli terhadap penghidupan penduduk desa. Untuk itulah, Anda harus hidup. Menangani urusan Yu juga pantas. Jika Anda ingin mengambil anak itu, Anda harus memberinya uang. Hei, apa maksudmu? Apakah kamu tidak menginginkan uang ini? Saudara Lagu, apakah kamu bercanda? Saya baru saja mengatakan saya akan melakukan sesuatu untuk penduduk desa. Itulah yang seharusnya. Saya tidak bisa mengambil uang ini. Lupozi juga mendapat uangnya. Anda mengambil uang dengan satu tangan dan membiarkan orang pergi dengan tangan lainnya. Anda harus menepati janji Anda. Oh, Sekretaris Zhao. Itu wajar. Kita harus menepati janji kita. Kakak Ping-an, tolong cepat kemasi barang-barang untuk anakmu. Bawa anak itu kembali. Karena Anda sudah mengambil uangnya. Tanda tangani saja perjanjian ini dan berikan kepada Anda. Keamanan. Tunggu aku dengan Yu di sampingmu. Kakak harus melakukan sesuatu. Ada apa, Gan? Silakan lakukan. Itu pasti Sekretaris Chen. Suatu hal yang sulit. Semuanya dilakukan tanpa kebocoran. Apalagi dia selalu memikirkan kami penduduk desa. Mari kita berikan manfaat yang begitu besar. Meski masalah tersebut telah ditangani, saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Sekretaris Chen, mau kemana? Grup Daceng datang untuk berinvestasi di desa kami. Belum bangun. Senandung investasi. Sekretaris Chen, apakah Anda datang hari ini? Bukankah ini hanya untuk Daceng Group? Apakah Anda datang ke desa kami untuk diperiksa? Informasi kami sudah siap. Anda bahkan tidak melihatnya. Kenapa kamu pergi begitu saja seperti yang kamu katakan? Anda mengatakan ini. Saya baru saja menerima pemberitahuan. Kami adalah grup Daceng. Saya tidak akan berinvestasi di Zhao Jiachun Anda. Hai Sekretaris Chen, kami pernah menelepon sebelumnya. Bukan itu yang kamu katakan. Kamu bilang kamu akan segera datang ke Zhao Jiachun. Selidiki investasi grup Daceng. Sekretaris Chen, kenapa? Bagaimana Anda mengatakan bahwa jika Anda tidak berinvestasi, Anda tidak akan berinvestasi? Jadi, apa yang Anda, kelompok Dewa Agung, katakan? Jika Anda berubah pikiran, Anda akan berubah pikiran. Semua informasi tentang desa kami sudah siap. Lalu kamu bahkan tidak melihatnya. Berbagai kondisi di desa kami. Kaos kaki ini jauh lebih baik daripada kaos kaki Beisan, kata ketua kami. Zhao Jiachun kehilangan kualifikasi untuk diinvestasikan dan tidak akan pernah berinvestasi. Anda, Zhao Jiachun, jangan berinvestasi. Apa yang terjadi? Mengapa Daceng Group tidak datang lagi? Ketua sendiri yang mengatakannya. Tidak ada satupun ketua yang datang. Bagaimana dia tahu kalau desa kita tidak cocok untuk investasi? Bagaimana hal itu bisa dilakukan jika Anda tidak berinvestasi? Saudara Bin adalah penanggung jawab proyek baru ini. Jika Daceng Group tidak berinvestasi, lalu bukankah dia akan menganggur? Sekretaris Chen, jangan menakuti saya. Sekretaris Chen, Anda tahu, semua orang di desa kami penuh energi. Semua orang ingin berkontribusi pada Minister Group. Bagaimana Anda mengatakan bahwa jika Anda tidak berinvestasi, Anda tidak akan berinvestasi? Begini. Apakah menurut Anda ketua kita sedang mencari masalah untuk Zhao Jiachun kecilmu? Tidak, bukan itu maksudku. Sungguh, maksudku kamu. Apakah ada di antara Anda yang pernah menyinggung ketua? Apakah ada di antara Anda yang pernah menyinggung ketua? Sekretaris, di mana kita tahu ketuanya? Bagaimana mungkin Anda bisa menyinggung ketua yang begitu berkuasa? Ya, Sekretaris, kita
semua adalah petani dengan wajah menghadap ke bumi dan membelakangi langit. Menjaga sepertiga hektar tanah Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa menyinggung perasaan ketua investasi sekretaris Dacheng Group? Anda selalu menjadi orang yang menyampaikan, bukan? Kapan Anda menyinggung ketua? Bagaimana saya bisa menyinggung perasaan ketua dengan berbicara omong kosong? Saya menyinggung ketua, bukan? Aku sibuk sepanjang hari. Bukankah itu hanya untuk menarik investasi ke desa kita? Bukankah ini hanya untuk Dacheng Group? Ayo berinvestasi bersama kami. Mengapa saya sibuk dan saya masih sibuk karena kesalahan? Hai Nyonya Buku, bukan itu yang saya maksud. Sekretaris Chen, bisakah Anda menyampaikan hal ini kepada ketua? Jika ada sesuatu yang salah terjadi di desa kita, menyinggung ketua, kamu menyampaikannya kepada kami. Kami pasti akan menemukan episode berikutnya. Daripada meminta saya membantu, Anda bertanya kepada ketua, mengapa kamu tidak menikah denganku sendiri? Tolong hubungi ketua. Saya datang untuk meminta Anda menelepon saya lagi. Ketuanya ada di Zhao Jiachun, tepatnya di desa kami. Kenapa kamu tidak melihatnya? Ketua telah tiba. Di mana ketuanya? Sekretaris tidak membacanya. Temui ketua. Ketua Zhao, Sekretaris Zhao, ada yang ingin ditanyakan kepada Anda. Ketua Zhao Suki memiliki beberapa kata untuk dibandingkan. Sekretaris Chen, apakah Anda yakin Anda melakukannya dengan benar? Saudara Song Pingan, apakah Ketua Dewan Direksi Minister Group? Ups. Saudaraku, kamu sangat cakap. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Haha, aku sudah bilang sebelumnya. Tapi Anda tidak mempercayainya. Oh, Yu, kenapa kamu masih berdiri di sana dengan bodoh? Mengapa kamu tidak datang dan menelepon paman? Bawa itu. Boom. Yu, pamannya sangat kaya. Mengapa Anda peduli dengan sedikit uang ini? Haha, menurutmu dia paman tertua? Ketua, lihat apa yang terjadi hari ini. Kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Kami tidak bisa mengambil uang ini. Tidak mau. Kakak laki-laki, kita semua adalah sesama penduduk desa. Kami beruntung. Bantu keponakanmu, itu adalah kehormatan desa kami. Kami tidak menginginkan uang ini. Ini menambah banyak uang. Jangan meminta sepeser pun. Aku bertanya padamu sebelumnya. Saya bilang apakah saya butuh uang atau investasi. Yang tegas Anda pilih adalah meminta uang. Ketua tidak mengetahui identitas Anda. Anda berani bertindak sembarangan tanpa mengetahui identitas saya. Berani menggertak dan memeras. Cara Zhao Jiachun dalam melakukan sesuatu. Jika saya menikahkan pabrik itu dengan Anda, aku takut aku akan dimakan olehmu sampai aku tidak meninggalkan tulang. Setiap orang, kami, Dacheng Group, tidak akan berinvestasi di Zhao Jiachun, akan menggali di Beisan, terus memperluas pabrik. Semua orang di daftar ini dan keluarganya. Selain itu, semua orang bisa pergi ke utara dan menggali. Terapkan secara langsung. Jangan gunakan apapun yang memenuhi ketentuan. Mengapa mereka yang ada dalam daftar tidak bisa dipekerjakan? Apakah Anda masih perlu bertanya? Anda terlalu serakah, membuat hal-hal yang tidak ada untuk berbohong kepada orang lain. Biarkan orang lain mengusir Anda. Coba pikirkan, apakah kamu sudah melakukan sesuatu untuk keluarga Yu? Orang sekarang. Saya menjual hati nurani saya seharga 2.000 yuan. Sekarang lebih baik. Dalam hidup ini, aku hanya bisa menghadapi kekalahan dan membelakangi langit. Anda layak untuk digali selama sisa hidup Anda. Ayo pergi. Daftar pabrik penggalian Beisan sedang merekrut pekerja. Merupakan ide bagus untuk membayar setidaknya 800 yuan sebulan termasuk makanan dan akomodasi. Anda semua berasal dari desa Zhao Jia kami. Mengapa Anda pergi ke Beisan untuk menggali? Pergi bekerja untuk orang lain. Itu semua bukan karena kamu. Jika Anda tidak salah menilai, bagaimana ketua grup Dacheng bisa begitu marah? Bisakah kita menarik investasi dari Zhao Jiachun kita? Saya bahkan tidak tahu bagaimana Anda menjadi sekretaris. Tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Saya menjadi buta seiring bertambahnya usia. Kalau tidak bisa, jangan ganggu kemampuan kita menghasilkan uang. Hanya saja penglihatan lama itu redup. Tidak ada perbedaan antara benar dan salah. Memberi jalan, memberi jalan, memberi jalan, memberi jalan, beri jalan.
Beri jalan, beri jalan, memberi jalan, memberi jalan. Kakek bangun. Yuyu, paman dan bibi kami di Zhao Jiajun. Aku melihatmu tumbuh dewasa. Bisakah kamu memberitahu pamanmu? Bantu-bantu Zhao Jiajun kami, Yuyu. Ayah, hei, haha. Ditakdirkan. Jangan mempersulit anak-anak dengan urusan orang dewasa. Kakak laki-laki. Di masa lalu, Beisan Wang jauh lebih miskin dibandingkan di sini. Sejak kelompok pendeta Anda tiba, desa mereka, semua orang dari atas hingga bawah datang bekerja untuk Anda. Kesemut menjadi lebih baik setiap hari. Orang-orang di desa kami sangat iri. Saya hanya berpikir bahwa Anda akan datang ke desa kami suatu hari nanti. Investasi, investasi, menantikan bintang, menantikan bulan. Akhirnya aku menantikanmu. Saya mendengar Anda datang kepada saya. Kami menyiapkan semua informasi tentang desa kami dalam semalam. Data populasi ini, kondisi lahan dan kondisi lalu lintas. Semua informasi sumber daya ada di sini. Coba lihat. Lihat saja. Sekretaris Zhao, keputusan saya telah dibuat. Anda tidak perlu menyia-nyiakan usaha Anda, oke? Memberontak melawan Zhao Gengtian. Lihatlah hal-hal baik yang Anda lakukan. Saya akan menghabiskan uang sebanyak itu. Baru pada saat itulah privasi investasi Dacheng Group dilakukan. Ditarik ke Zhao Jiajun kami. Anda bisa jatuh. Kasus Tonghan menyinggung ketua kami. Bagaimana Anda ingin memikul tanggung jawab ini? Apakah Anda layak menjadi pria, wanita, dan anak-anak Zhao Jiajun? Saya minta maaf untuk Zhao Jiajun. Maaf saja. Saya minta maaf. Pabrik dengan investasi lebih dari 100 juta bisa kembali. Saya minta maaf. Desa Zhaojia berpenduduk lebih dari 3.000 orang. Anda bisa makan sesuatu. Maafmu tidak ada gunanya. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Memaksa saya untuk memotret karena tidak cocok. Lalu jangan mengambil posisi sekretaris desa. Setiap kesalahan adalah salahku. Saya memutuskan kasus yang salah. Biarkan kamu, semua orang di desa Zhaojia kami patah hati. Sting melepaskan jabatan sekretaris Zhao Jiajun. Silakan bertanya kepada ketua, mempertimbangkan kembali. Bagaimana dengan investasi kita di Zhao Jiajun? Hei, ketua. Mohon juga menjabat sebagai sekretaris kehormatan Zhao Jiajun kami. Benar, benar, benar. Anda menjabat sebagai sekretaris kehormatan Zhao Jiajun kami. Saya orang asing. Bagaimana Anda bisa menjadi kader desa di desa Zhaojia kami? Haha. Saya orang asing. Bagaimana Anda bisa menjadi kader desa di desa Zhaojia kami? Paman, bagaimana kamu bisa dianggap orang asing? Lihat, kamu adalah paman Yue Yuekin. Yue ini adalah anak dari Zhao Jiajun. Ini sedang dikumpulkan. Anda juga Zhao Fengjiao, paman tertua Zhao Jiajun. Anda tidak berbicara tentang saudara saya sekarang. Seluruh tubuh harganya tidak lebih dari 20 yuan. Saatnya membiarkan dia buang air kecil dan memotret dirinya sendiri. Oh, damai. Anda ingat orang yang salah. Paman tertua ini seperti pohon yang tertiup angin. Dia terlahir dengan gaya menjadi bos besar. Bagaimana aku bisa mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? Kakak laki-laki, Anda adalah kakak dari Zhao Jiajun kami. Siapa yang sebaiknya dipilih sebagai sekretaris partai desa kehormatan? Di mana informasinya? Apakah ada informasinya? Ketua memberi. Bagaimana dengan ketua? Lencana. Ini lencananya. Ketua, apa maksudmu?
Apa maksudmu dengan kakak dari putriku? Saya juga tidak dapat memahaminya. Lalu haruskah kita bertepuk tangan? Hahaha. Sekretaris Zhao, jangan berikan rencana ini kepada orang lain di masa mendatang. Tidak ada yang lebih cocok untuk dia dan saya selain Anda. Menghadapi Zhao Jiachun tanpa wajah. Sekretaris Kehormatan Zhao Jiachun. Saya tidak akan melakukannya. Batalkan investasi di Zhao Jiachun. Saya tidak akan mencabut resolusi tersebut. Semuanya sudah berakhir. Informasi tentang Zhao Jiachun. Saya akan mendapatkan perusahaan lain di ibu kota provinsi. Jika perusahaan lain berinvestasi di Zhao Jiachun kami, jika tertarik, saya akan meminta mereka menghubungi Anda, Sekretaris Zhao. Ups. Ketuanya sangat murah hati. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Wah, ini benar-benar Cina. Hahaha. Mengapa? Berjalan. Saudaraku, kamu melakukan ini hari ini. Aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Saudara laki-laki, saudaraku, aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Tidak perlu menjelaskan kepadaku. Tidak peduli Anda adalah orang biasa, Song Kang Yuan, atau ketua Song Kang Yuan. Kamu akan selalu menjadi kakak laki-lakiku yang baik. Haha, pergilah. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah aku tidak mengemasi pakaian Yueyu? Ayahnya membawanya pergi. Saya pasti harus mengemas pakaiannya. Ini pakaian Yueyu. Zhao Fengjiao, apa maksudmu? Oh, kenapa kamu tidak kembali ke tempatmu dulu? Ayah Yueyu akan segera datang. Di sini tidak nyaman. Anda pikir saya mubazir sekarang? Saya merasa ini tidak nyaman. Saat itu, Anda seperti seorang tentara. Saat kamu berselingkuh denganku saat menikah. Kenapa kamu tidak bilang itu tidak nyaman? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan aku berselingkuh denganmu? Berhentilah berpura-pura seperti ini di hadapanku. Apakah kamu pikir aku sedang down dan out sekarang? Anda memandang rendah saya. Bukan, aku bertanya apakah kamu. Biarkan aku pergi. Ping An dan saudaranya akan segera datang. Jika Anda membunyikan bel untuk posisi Anda di Dempens Group, jika itu terbang, kamu berangkat lebih awal seperti ini. Apakah kamu mengusirku sekarang? Bagaimana jika saya harus tinggal dan pergi? Gao Bing, berhentilah membuat masalah. Aku tidak membuat masalah. Saya dulu mendukung Anda ketika saya kaya. Sekarang aku terjatuh dan keluar. Bukankah pantas bagimu untuk menjagaku? Lagi pula, bukankah kita berdua akan segera menikah? Oke, kalau mau tidur, tidur siang saja. Aku akan menyiapkan makanan untuk Yueyu. Kapan Anda akan menyiapkan makan malam? Hei, tidak perlu tidur sebentar. Kamu, lepaskan aku. Apa yang kamu pura-pura padaku? Mengapa kamu mengandalkanku? Biarkan aku pergi. Beraninya kau memukulku. Ups, silakan masuk, silakan masuk. Berikan saja padaku barang-barang Yueyu. Kami tidak akan memasuki rumah ini lagi. Lagi pula, kamu tidak pernah mengizinkan aku memasuki rumahmu sebelumnya. Oh, damai. Aku masih membenci ibuku. Bu, dari kata-katamu, aku masih marah pada ibuku setelah mendengarnya. Kamu tidak pernah membiarkan aku memanggilmu ibu sebelumnya. Benar, bibilu. Oh, jangan bicara tentang masa lalu. Semuanya sudah berakhir. Lupakan hal-hal buruk itu. Itu menjengkelkan. Tolong, itu membunuh orang. Keamanan. Keamanan. Konyol, dia gila. Hampir kehilangan proyek. Dia tidak berani menemukan paman tertuanya. Dia datang untuk menggangguku. Saudaraku, apakah kamu membuat keputusan untukku seperti ini? Ketua dong. Kenapa kamu di sini? Bagaimana jika saya datang menjemput keponakan saya? Apakah ada masalah? Tidak masalah. Saya membantu Feng Jiao mengemas pakaian Yueyu. Pakaian gadis kecilku tidak perlu dikemas oleh orang lain. Bagaimana saya bisa menjadi orang lain? Saya ayah baptis Yueyu. Ketua. Ketua, lihat.
Saya ayah baptis Yuyu. Anda adalah pamannya. Kalau begitu, kita masih satu keluarga. Sekarang proyek di Zhao Jiachun sudah bangkrut. Tolong minta paman saya untuk mengatur tempat terpisah untuk saya kunjungi. Yueku tidak memiliki ayah baptis sepertimu. Jika tidak terjadi apa-apa padamu, segera tinggalkan rumahku. Jangan ganggu pamanku. Zhao Fengjiao. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan mengucapkan selamat tinggal dengan sia-sia. Ketua grup Daceng Anda ada di sini. Jika kamu melecehkanku lagi, jangan salahkan saya karena melakukan ini di depan ketua Anda. Laporkan dia. Katamu apa yang ingin kamu laporkan padaku? Jika kamu pergi sekarang, saya bisa menggantikan ketidaktahuan. Tapi jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Anda membiarkan masa lalu berlalu. Terima kasih kembali. Kalau begitu aku ingin melihat betapa kasarnya kamu. Mendengus. Apa yang harus kuberikan pada Dong? Direktur berkata kamu tidak panik. Apa yang membuatmu panik? Mengapa saya panik? Matamu yang mana yang menatapku dan membuatku panik? Hai, saya di sini, Tuan Zhao, petugas polisi lalu lintas. Bisakah Anda datang ke sini? Sekretaris Chen, Ketua, lihat apa ini. Saya senang apa yang terjadi dengan tiket ini. Sekretaris Chen, ini adalah faktur proyek biasa. Gao Bing, kamu membuat entry palsu. Kim menelan medan magnetnya. Saya melihat Anda tidak sabar dengan hidup. Paman besar itu mengat. Manfaatkan waktu dan tangani Anda. Ini juga merupakan bencana. Ketergantungan pada catatan audit kelompok tanpa memperhatikan kepercayaan. Seseorang datang. Oh sayang, menjilati wajahku saat kau membutuhkanku. Anda menjual saya ketika Anda tidak membutuhkan saya. Kamu harus mati dengan baik. 200.000 tiket. Perilaku Anda akan menyebabkan Daceng Group menghentikan kerugian pada waktu yang tepat. Ini adalah hadiah pelaporan Anda. Saudaraku Dabu, aku tidak menginginkan uang ini. Ambil saja, Anda membantu perusahaan saudara saya menyingkirkan tempat tinggal. Kamu pantas mendapatkannya. Kakak laki-laki tertua adalah ketua grup Daceng dan memiliki kekuasaan yang tidak mencukupi. Tapi dia juga paman Yueyu. Itu saudaramu, Yugong. Aku harus mengambil uang ini. Tapi keluarga Yusi adalah satu keluarga. Di mana saya bisa membantu keluarga saya? Saya juga bertanya kepada anggota keluarga saya mengapa mereka menginginkan uang. Hahaha. Feng Jiao bukanlah tipe orang yang buta terhadap uang. Bukankah dia hanya memikirkan uang? Meskipun pada awalnya saya keberatan. Saya tidak keberatan jika keluarga Ping An juga miskin. Harus menikah dengannya. Kakak laki-laki, jika Anda benar-benar ingin memberikannya kepada Anda tidak perlu memberikannya kepada saya. Simpan untuk Yueyu. Yueyu, lihat. Ini uang ibumu. Tapi ibumu bertekad untuk tidak membiarkan pamanmu memikirkan hal itu. Setorkan untuk Anda atas nama Anda. Bisakah kita menggunakannya di sekolah mulai sekarang? Selamat bulan. Terima kasih paman. Terima kasih paman, jadilah baik. Kedamaian adalah apa yang kini saya sadari dalam kata-kata Gao Bing. Saya yakin dia bisa membantu Yueyu dan saya menjalani kehidupan yang baik. Namun siapa sangka bertahun-tahun telah berlalu, dia telah berbohong padaku. Akulah yang mengkanibal orang. Itu semua adalah aku dan yang lainnya. Semua orang adalah aku. Dia ingin membawa Yueyu menjalani kehidupan yang baik. Wu, berhentilah memukul dirimu sendiri. Ibu Yueyu, aku minta maaf padamu. Ibu tidak menyangka Gao Bing menjadi orang yang begitu biru. Ini semua salah ibu. Berhentilah bertengkar. Ketika saya masih muda, saya miskin. Aku tidak memberimu dan bulan kehidupan yang baik. Jangan salahkan kamu. Itu karena saya tidak memiliki kemampuan. Saat kita menikah, aku bilang aku akan membiarkanmu tinggal di rumah besar. Makan daging setiap hari. Menikahimu dari Zhao Jiachun ke Beisanwa kami. Siapa sangka hari baik tidak akan pernah terjadi. Selain itu, saya akan memberikan semua yang bisa saya berikan. Bagaimanapun, ia tidak sebaik makhluk kaya itu. Sekarang giliranku. Ini semua salahku karena aku terlalu ingin membawa anak-anakku menjalani kehidupan yang baik.
Saat itu, bulan-bulan semakin hari semakin besar. Keluarga itu terlalu miskin untuk membuka panci. Berpikir untuk menundanya, saya bisa, tapi Yuyu tidak bisa ditunda lagi. Itu sebabnya saya meninggalkan rumah. Hai, semua wijen tua dan milik busuk sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Betapa bagusnya sekarang. Ibu Yuyu ada di sini. Ayah Yuyu juga ada di sini. Apakah kamu senang Yuyu? Selamat bulan demi bulan. Apakah kamu merindukan ayah dan ibumu? Hidup bersama selamanya. Pikirkan hahaha. Kata orang. Pernikahan kedua ini tidak begitu disayangi seperti pernikahan pertama. Soalnya, kamu terus mengatakan itu demi kebaikan Yuyu. Yuyu juga merindukanmu tinggal bersama. Apakah kamu mau, selama kamu bahagia setiap bulannya, tidak peduli apa yang terjadi, dan kamu, apakah kamu masih bersedia tinggal bersamaku? Apakah kamu tidak menyukaiku karena mengikuti Gaobing setelah kita berpisah? Tenang, saya juga korban. Aku juga tidak mengharapkannya. Gaobing adalah orang yang paralel dan jahat. Oh ya, Gaobinglah yang mengganggu Feng Jiao. Feng Jiao dan anak-anaknya adalah yatim piatu dan duda. Bagaimanapun, dia adalah eksekutif senior di Dacheng Group. Kuat. Kami tidak berani menyinggung, hanya bisa berpura-pura melayani. Sudah 8 tahun sejak Feng Jiao putus denganmu, kan? Belum menikah. Bu, berhenti bicara. Sekarang Songzi adalah keluarga kaya. Jangan ada hubungannya dengan hard drive. Yang harus saya lakukan adalah menjalani kehidupan yang baik bulan demi bulan. Ping An, menurutmu ini akan berhasil? Saya pergi ke sana untuk menemui Yuyu 2 hari seminggu. Saya tidak punya persyaratan lain. Oke, itu saja. Hei, saudara. Apakah dia datang setiap minggu? Itu setiap kali aku membantu Yue mencuci pakaian. Kemudian lakukan pekerjaan rumah. Bantu aku memasak 2 kali makan lagi. Dia akan pergi setelah selesai. Dia tidak mengajukan tuntutan apapun. Soal berkumpul kembali tidak dimasukkan dan tidak disebutkan lagi. Saudaraku itu, aku ingin menikah lagi dengan Feng Jiao. Apa yang kamu katakan? Ups, saya hanya ingin menikah lagi dengan Feng Jiao. Faktanya, Ibu Feng Jiao benar pada hari itu. Bagaimana pernikahan kedua bisa setulus istri pertama? Lagi pula, dia dan aku sudah punya anak. Faktanya, selama bertahun-tahun, yang ada di hatiku selalu hanya Feng Jiao. Tampaknya kamu sangat putus asa. Beginilah cara Anda menjalani hidup Anda. Pasti akan ada benjolan dan lebam. Saya pikir Feng Jiao telah berubah. Dia secara pribadi melaporkan Gaobing. Dia melaporkan Gaobing. Ya, Gaobing tidak lagi memiliki nilai guna baginya. Tahukah kamu? Bagaimana dengan fakturnya? Bagaimana dia bisa? Bagaimana kalau mengeluarkan begitu banyak faktur? Itu pasti itu. Mereka adalah anak yatim dan janda, tertangkap oleh Gaobing itu. Lalu mereka diam-diam mencari bukti ilegal Gaobing. Tunggu sampai waktunya tepat sebelum Anda membalasnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengalahkan Gaobing sekaligus? Di mana faktur bertahun-tahun? Saya. Bagaimana saya tahu? Kakak Feng Jiao, saya mengerti. Dia pasti punya kostum zaman dulu. Saudaraku, meskipun saya tidak mengenal Zhang Feng Jiao, tapi menurutku, pikirannya pasti lebih dalam dari yang Anda kira. Sepertinya Anda sudah mengambil keputusan, bukan? Nah, apalagi yang bisa kamu katakan? Itu saja. Saudaraku, aku tahu kamu adalah yang terbaik bagiku. Saya sudah tua, jilbab apa yang harus saya pakai? Anda akan selalu menjadi pengantin wanita. Kakak, ayah dan ibu berangkat lebih awal. Feng Jiao dan aku bersujud padamu di sini, oke? Selama Anda menjalani kehidupan yang baik, apapun yang Anda lakukan baik-baik saja. Bangunlah dengan cepat. Kakak di sini mengucapkan selamat menikah pada kalian berdua. Ini adalah hadiah ucapan selamat dari kakak tertua. Ambillah. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Bagasi dikirim ke kamar pengantin.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Sangat kuat. Hanya 200.000. Uang muka 1 juta tidak masuk akal. Benar-benar saudara ipar yang seperti itu. Kakak akan kembali ke ibu kota provinsi yang akan datang. Yuyu, dengarkan kata-kata ayahmu. Paman, aku berangkat dulu. Kenapa kamu berangkat pagi-pagi sekali? Grup ini memiliki beberapa kunci yang harus saya kembalikan dan tangani. Ping An, apa kamu yakin tidak ingin kembali ke ibu kota provinsi bersama kakak laki-lakimu? Saya memberitahu Ping An ketika saya kembali ke ibu kota provinsi. Asalkan dia bersedia mengantarmu kembali ke ibu kota provinsi, aku akan mengaturnya untuknya. Ayo pergi. Saudaraku, saya sudah terbiasa tinggal di Beisan, tidak ingin pergi dari sini. Katakan lagi, ketika kakak laki-laki tertua saya menemukan saya, dia menemukan saudara laki-laki yang sebenarnya. Bukannya aku sedang mencari beban. Kakak punya kehidupannya sendiri, tidak bisa mengganggunya. Terlebih lagi, kakak laki-laki tertua telah memberi kami sebuah rumah di pusat pemerintahan. Saya membangun halaman yang begitu luas. Saya sudah puas. Aku tidak bisa merepotkanmu lagi, kawan. Aku juga tidak akan memaksamu. Oke, jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya. Setelah pergi, Yuyu berpamitan dengan pamannya. Selamat tinggal paman, anak baik. Selamat tinggal setiap bulan. Pelan-pelan saja, ya. Sampai jumpa. Bulan depan bulan, makan kaki ayam. Terima kasih ayah. Istriku, apakah kamu ingin makan ceker ayam juga? Makan, makan dan Anda akan tahu cara makan. Yuyu, kenapa kamu tidak kembali ke dalam dan makan? Istri, apakah aku melakukan sesuatu yang buruk hingga membuatmu marah? Kamu memberitahuku, saya pasti akan berubah, kata paman tertua ketika dia pergi. Saya ingin membawa keluarga kami yang terdiri dari 3 orang ke ibu kota provinsi. Mengapa Anda tidak setuju? Bukankah kita menjalani kehidupan yang cukup baik? Pada saat itu, Teluk Beijing tahap kedua akan diluncurkan. Kamu menjaga Yuyu di rumah. Saya akan bekerja. Apakah Anda mengalami kesulitan? Keluarga paman tertua mengendarai mobil mewah dan makan abalon. Anda memiliki sepeda motor. Apakah Anda paling puas makan ceker ayam? Kataku Yue. Bagaimana saya bisa memiliki ayah yang tidak tahu cara membuat kemajuan seperti Anda? Saudaraku, dia adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Memulai dari awal dan membangun Dacheng Group. Saya telah bekerja keras untuk bisnis keluarga besar selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana saya bisa membandingkannya dengan ini? Katakan lagi, meskipun kita bersaudara, saya hanya orang biasa, butuh gelar atau tidak. Meskipun Anda tidak memiliki kemampuan, Anda tidak memiliki kemampuan. Bahkan jika kakak tertuaku menyuruhku pergi ke Dacheng Group, tapi aku juga menyebabkan masalah pada saudaraku. Oh, suamiku, jangan berkecil hati. Menurut Anda, berapa banyak orang di sana? Baru pada saat itulah paman yang begitu hebat keluar. Teluk Beisan ini sudah ada 20 tahun yang lalu. Mari kita bicara tentang 20 tahun dari sekarang. Sulit menemukan orang sekaya paman tertua lagi. Ketua, aduh, inilah aku. Bukankah aku juga khawatir jika Yuyu pergi ke sekolah? Yuyu bekerja keras di sekolah. Apa gunanya bekerja keras di sekolah semua ini? Saya mendengarnya dari anak-anak di kota-kota provinsi. TK ini sudah mulai belajar bahasa Inggris. Lembah pegunungan ini, saya bahkan tidak bisa mempekerjakan seorang guru bahasa Inggris di sini. Katakan padaku, hidup kita telah tertunda. Lalu kalau anak ini tertunda lagi, apa yang harus saya lakukan? Katakan padaku mengapa aku tidak memikirkan hal ini. Tapi aku baru saja menolak kakak laki-lakiku. Aku akan memohon padanya sekarang. Bukankah ini agak tidak pantas? Ups, tidak pantas. Nah, karena kami meminta bantuan, akan lebih baik jika melakukan perjalanan ke Shenzhen secara langsung. Lakukan saja apa yang Anda katakan. Ayo pergi, Yuyu. Selamat tinggal, ayah. Selamat tinggal, ibu. Pergi ke sekolah dengan baik. Hei, yang saya bicarakan tentang paman tertua ini, sungguh suatu sikap yang luar biasa. Mari kita lakukan yang terbaik untuk menghemat uang untuk membeli mobil. Dia bahkan tidak melihatnya. Perusahaan kakakku sangat besar. Dia pasti tidak akan sesibuk kita. Apakah kamu bahkan tidak punya waktu untuk bertemu saudaramu sendiri? Lagi pula, menurutku dia tidak memperlakukanmu sebagai keluarga. Istriku, berhentilah berteriak di gerbang sekolah. Maafkan aku,
istriku. Selain itu, lihat betapa sibuknya kakak tertua saya. Bukankah Anda juga membantu kami menyelesaikannya? Apakah ada masalah jika Yuyu bersekolah? Sekolah dasar Mingmen adalah sekolah dasar terbaik di provinsi ini. Ayo datang kali ini. Bukankah itu hanya untuk menyelesaikan masalah Yuyu bersekolah? Tapi Yuyu adalah seorang perempuan. Filmnya sudah disepakati. Lalu bagaimana? Lao Dong datang ke sini hanya untuk orang-orang yang memisahkan keluarga. Tuan Song dan Nona Song telah menyelesaikan prosedur penerimaan. Kelas akan segera dimulai. Ini sangat merepotkan. Sekretaris Chen. Sekretaris Chen aman dan datang menemui saudaranya jika ada yang harus dia lakukan. Bawa aku untuk menemukannya. Ketua memiliki jadwal yang sibuk akhir-akhir ini dan tidak bisa hadir. Jika Anda punya sesuatu, Anda bisa memberitahu saya secara langsung. Sudah kubilang padamu bahwa kamu hanyalah seorang sekretaris kecil. Anda benar-benar memperlakukan diri Anda sendiri seperti hidangan. Apa yang kamu lakukan, istri? Maaf, Sekretaris Chen. Istriku tidak bermaksud demikian. Dia hanya ingin bertemu saudaraku. Ucapkan terima kasih secara langsung. Anda tahu, dia membantu kami melakukan hal besar. Bagaimana kita bisa pergi tanpa bertemu satu sama lain? Oh ya, lihat. Ini foto yang diambil istri saya setelah mengukus semalaman kemarin. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara saya dengan tangan saya sendiri. Tolong bantu saya lagi. Bisakah kamu membantuku membuat janji dengan saudaraku? Halo. Hei, Damai. Tidakkah menurutmu yang ini akan masuk? Saya pikir dia hanya memperlakukan kami sebagai orang desa. Jangan anggap kami serius, Sekretaris Chen. Gedung ini megah sekali. Di lantai berapa kantor kakakku? Gedung ini penuh dengan direktur. Tolong, kantornya ada di lantai paling atas. Kakak-kakak boleh duduk di mana saja mereka mau. Hahaha. Saudaraku, bolehkah aku duduk di kursi itu? Istriku, apakah menurutmu aku terlihat seperti bos besar? Sepertinya tidak ada gunanya. Intinya adalah menjadi bos bagi diri Anda sendiri. Oh, cepat turun. Begitulah kedudukan paman tertua. Apakah kamu lupa untuk apa kita datang ke sini hari ini? Oh ya, hampir lupa. Ayo, duduk di sini. Haha. Ada yang salah, saudara. Bisakah kamu membantu Yuyu menyelesaikan masalah bersekolah? Kami sangat berterima kasih. Ini adalah gulungan bunga yang dibuat Feng Jiao dalam semalam. Ada juga oleh-oleh. Jangan membencinya, Paman. Saya mendengar Ping An berkata bahwa kamu suka makan hanamaki ketika kamu masih kecil. Kukus saja ini. Saya khawatir yang Anda makan sekarang hanyalah makanan lezat dari pegunungan dan laut. Saya tidak akan memakan makanan ini dari pedesaan lagi. Oh, tidak. Saya masih makan ini. Ya, enak. Rasanya persis sama seperti diingatan. Saudaraku, ayo datang kali ini, terutama hanya untuk mengucapkan terima kasih. Karena ada yang harus dilakukan, ayo pergi dulu. Saudaraku, aku punya permintaan yang tulus. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Mengapa kamu melakukan ini? Bahkan pamanku pun membicarakannya. Tahukah Anda istilah sumber air minum? Saya akui, ini dulu. Kamu dan Ping An, dua bersaudara, bergantung satu sama lain. Sebagai kakak laki-laki, Anda bertanggung jawab atas tabungan yang ditinggalkan orang tua Anda. Apakah itu benar? Saat itu, usia aman ini masih muda. Saya bertanggung jawab atas semua uang di rumah. Apa yang kamu bicarakan? Kami hanya punya sedikit uang di rumah saat itu. Yang saya perlukan hanyalah 200 yuan peninggalan orang tua saya. Ups. 200 yuan 20 tahun lalu. Cukup untuk memberi makan dan minum satu keluarga selama beberapa bulan. Bukankah itu jumlah yang kecil? Saudaraku, bisakah aku mengerti? Jika saya tidak memiliki 200 yuan saat itu, apakah kamu dan Ping An mati kelaparan? Saat itu saya merasa damai. Andalkan saja tabungannya yang sedikit. Ini nanti. Kalian berdua terpisah. 200 yuan ini untuk Anda. Kedamaian ini bukanlah apa-apa. Kamu tahu. Tahukah Anda bagaimana dia bisa bertahan? Dia pergi mencuri melon dari ladang orang lain. Di tengah malam, dia pergi mengambil ubi yang tidak diinginkan. Matahari hampir mati kelaparan pada musim dingin itu. Istriku,
Berapa tahun yang lalu hal ini terjadi? Selain itu, penduduk desa juga membantu saya saat itu. Saya hidup cukup baik sekarang. Saya sedang berpikir, kakak masuk akal. Wajar baginya mengelola uang. Aku sungguh kasihan pada Ping An. Orang tua saya memberikannya kepada saya saat itu. Aku tidak merawatnya dengan baik. Dia tidak cukup. Tikus hati nurani materialistis Anda. Jika saya tidak memiliki 200 yuan saat itu, kamu bisa bertahan hidup. Anda dapat menciptakan bisnis keluarga besar seperti milik Anda. Saudaraku, bisakah kamu memberitahuku bahwa dialah orang yang sangat dicintai semua orang? Madu saya sendiri tidak ada hubungannya dengan 200 yuan. Mengapa itu tidak penting? Jika saya tidak memiliki 200 yuan pada saat itu, bagaimana bisa ada grup daceng saat ini? Hal ini masuk akal. Menurut 200 yuan, seharusnya setengahnya untuk Anda dan saudara Anda. Grup daceng ini seharusnya setengah dari Tuhan. Istriku, apa yang kamu bicarakan? Asli 200 yuan. Bagaimana hal itu bisa memainkan peran yang begitu besar? Dia jelas dimulai dari awal oleh kakak tertuanya. Selain itu, beri saya 2.000 yuan, 20.000 yuan. Saya tidak dapat menghasilkan banyak uang dari perusahaan sebesar itu. Diam, kamu akan mati. Tapi saudaramu akan sejahtera. Itulah darah yang menginjak tubuhmu. Tahukah kamu? Tentu saja Anda hampir mati kelaparan saat menggali di Beisan. Saat Anda sedang menggigit roti kukus, kakakmu sedang makan roti kukus di kota. Saat kamu terluka, adikmu punya banyak ikan dan daging. Saudaramu, apakah Anda mengambil takdir Buddha Anda untuk berkembang di kota? Apakah kamu mengerti? Ini adalah kakak laki-laki saya. Ini saudaraku. Orang tuaku berangkat lebih awal saat itu. Selain celana katun, saya tinggal di rumah. Kakak memberikannya padaku, mengenakan celana tunggal. Dia telah memberiku makan sepanjang hidupku. Kakak tertua saya tidak pernah memperlakukan saya dengan buruk. Lupakan apa yang terjadi hari ini. Pulanglah bersamaku. Aku tidak akan pergi. Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Aku harus memikirkan hari esok Yueyu. Grup daceng ini layak mendapatkan bantuan Anda. Jika itu milikmu, aku harus mendapatkannya. Ups. Oke, damai. Saya mengerti maksud Feng Jiao dengan datang ke sini kali ini. Dia tidak datang untuk berterima kasih padaku, membantu Yueyu bersekolah di sekolah dasar utama provinsi, tapi datanglah untuk membagi harta itu denganku. Paman ini tidak boleh dilupakan selama dia hidup. Saya hanya membantu Ping An mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Saudara ini ingin menyelesaikan masalah secara terbuka. Apa yang pantas saya dapatkan? Aku berhak pergi, tapi aku tidak akan pergi, kecuali jika paman tertua memberi Anda dividen yang seharusnya dibayarkan kepada Anda. Apa yang akan kamu lakukan? Jika aku tidak pergi, aku akan mengantarmu kembali. Paman ini tidak akan memberimu uang selama sehari. Saya tidur di sini setiap hari. Oke, aku akan melakukannya dengan kakak tertuaku, kan? Saudaraku, lihat. Anda dapat memilih sendiri hal-hal ini. Aku hanya seorang saudara sepertimu. Aku harus memberimu beberapa properti keluarga. Villa di Wangsan Hauting memiliki 4 lantai di atas tanah dan 3 lantai di bawah tanah. Nilai 130 juta. Villa 7 lantai. 20 tahun sebagai manajer umum Daceng Chemical. Manfaat Daceng Chemical meningkat dari tahun ke tahun. Manfaat tahun ini akan mencapai 30 juta yuan. Mohon manfaatnya 3.000. Setidaknya 600 juta dalam 20 tahun terakhir. Ini cek senilai 100 juta. Jika Anda setuju, saya akan segera memberi Anda uang tunai. Dengan sepenuh hati, pernikahan ini sungguh tidak sia-sia. Saudaraku, kemarilah dan pilih. Apa yang sedang kamu lakukan? Paman besar memintamu pergi. Pergi dan berdiri. Saudara tunai. Pekerjaan real estate. Pilih 1 dari 3. Pilih dirimu sendiri. Song Pingan harus memilih uang tunai. Setelah saya berpisah darinya, bicaralah dengan orang tua saya. Paman, keluarga kami damai. Saya belum pernah melihat aset sebanyak ini dalam hidup saya. Saya tertegun sejenak. Mari kita bahas lagi.
Lalu uang tunai. Luangkan waktu Anda dan pilih perlahan. Hari ini aku meletakkan semuanya. Aku punya banyak waktu untuk menemanimu. Terima kasih, Paman. Suamiku, kamu mau pilih yang mana? Istriku, ini tidak pantas, bukan? Tidak pantas. Inilah yang Anda hadapi. Ups. Villa ini cukup megah, tapi sangat besar. Di mana keluarga kami yang terdiri dari 3 orang bisa tinggal di sini? Suami atau tidak? Jangan memilih villa. Ini adalah posisi manajer umum Chengcheng Chemical Group. Ini adalah kehidupan masa lalu yang bagus. Ini dia, suamiku. Tahukah kamu tentang teknik kimia? Apa yang saya ketahui tentang teknik kimia? Saya baru saja lulus SMP. Saya tidak tahu karakter Cina. Bagaimana saya bisa menjadi manajer umum? Benar. Saya juga merasa penunjukan general manajer ini tidak tepat. Saya memikirkan hal ini berulang kali. Menurut saya, opsi pengambilan tiket ini yang paling cocok untuk kami. Coba pikirkan, bukankah Anda mengatakan Anda tidak menyukai kota provinsi? Kalau begitu, ayo ambil uang ini dan kembali ke Beisanwa. Pada saat itu, Anda tidak akan dapat mengambil keputusan. Desa Sanwa miskin dan terpencil. Bagaimana Anda bisa menggunakan begitu banyak uang, tapi tidak ada yang bisa dibelanjakan? Pergi ke suami Kian. Ikuti saja saran saya dan pilih cek. Masa depan ini tumbuh setiap bulannya. Ada begitu banyak tempat untuk menghabiskan uang. Dengarkan cek pilihan saya. Saya telah memilih kakak laki-laki tertua saya. Anda telah memilih saya. Pilih saja cek. Setelah kita selesai ngobrol, tanda tangani saja. Ini adalah perjanjian dividen 200 yuan kami. Hanya kesempatan ini. Tanda tangani. Mengapa Anda tidak menandatangani setelah Anda menentukan pilihan? Uang salah. Saudaraku, kamu pikir kamu tidak punya cukup uang? Saudaraku, kamu pikir kamu punya terlalu sedikit uang? Kedamaian lebih gelap dariku. Dia bahkan tidak bisa memandang rendah matanya. Itu juga kakek, meski kedengarannya benar. Tapi kelompok yang besar, katakan saja suatu malam, Wen, Song, dan Kang Bi menghasilkan 1 miliar. Itu jumlah yang banyak. Adik laki-laki dan kakak laki-laki tidak menyangka kamu memiliki nafsu makan yang begitu besar. Tidak bernilai 100 juta. Uang 100 juta terdengar sangat banyak bagi paman tertua. Tapi dibandingkan dengan kelompok besar seperti Anda, itu tidak banyak. Saya tidak berharap Anda bersikap positif. Lalu tanyakan pada saudaramu berapa yang dia inginkan. Anda memiliki keputusan akhir. Saudaraku, izinkan saya mengisi nomornya, jika Anda setuju. Feng Jiao dan saya segera menandatangani kontrak, mengambil uangnya, dan pergi. Jika Anda tidak menandatangani, kami berdua akan tinggal di sini dan tidak pergi. Adik laki-laki dan kakak laki-laki tidak menyangka kamu menganggap serius uang. Menurutku kamu bukan orang yang berpikiran uang, Paman. Itu yang kamu katakan. Mengapa hanya pejabat negara yang diperbolehkan melakukan pembakaran? Orang kecil tidak diperbolehkan menyalakan lampu. Kedamaian ini hanya mendapatkan kembali apa yang layak diterimanya. Jika Anda memberinya cukup, dia tidak akan pernah mengatakan apapun. Oke, tenggelamkan diri. Kakak laki-laki, saya sangat ingin melihat seberapa besar nafsu makan Anda. Istriku, aku akan menghadapi pertarungan yang sulit dengan kakakku nanti. Jika saya mengisi nomor itu, dia mungkin tidak akan memberikannya kepada saya. Dengan cara ini, jika Anda ingin memintanya, tunggulah istri saya sebentar. Izinkan saya membantu Anda membujuk paman tertua Anda untuk tidak melakukannya. Saya bisa melakukannya. Terima kasih, istri. Kalau begitu aku akan menunggumu di depan pintu. Tidak peduli berapa banyak yang Anda inginkan. Anda akan mendapatkan setengah dari jumlah yang saya bayarkan ke Xiao Feng. Apakah kamu gila? Kamu ingin nomor ini dariku? Kedamaian sampai mati. Harganya berapa? Jika Anda tidak memberi saya nomor ini, saya tidak akan pergi. Aku akan tinggal
tinggal di sini bersamamu. Kamu, bagaimana aku bisa menghadapi saudara sepertimu? Sompingan sebenarnya berpikir begitu. Apakah dia menginginkan lebih dari sekedar eksperimen? Hai Ping An, Anda berada di ibu kota provinsi. Akhirnya, saya berbicara dengan paman tertua saya tentang berapa biayanya. Sudah beberapa hari, katakan padaku dengan cepat. Istriku, silakan duduk dulu. Aku akan menunjukkanmu sesuatu yang bagus. Duduklah. Ada sesuatu dalam hal ini. Mengapa? Menemukannya. Ternyata saya benar-benar tidak mengambil 200 yuan saat itu. Ini. Saat itu harganya 200 yuan. Ya, Anda salah menyalahkan saya. Sebenarnya, saya tidak mendapatkan 200 yuan saat itu. Tapi taruh di pot tanah liat ini. Artinya, kakak keluar tanpa mengambil 200 yuan saat itu. Bagaimana dia membujuknya? Apa maksudmu? Paman tertua saya tidak mengambil 200 yuan untuk memulai bisnis. Lalu dia setuju untuk memberimu bonus sebanyak itu. Dia adalah saudara laki-lakiku. Bukankah aku sudah memberitahumu? Dia memiliki hubungan yang baik dengan saya. Itu menyakitiku sejak aku masih kecil. Di mana ceknya? Di mana ceknya? Dia seharusnya tidak memberimu ayunan pada akhirnya. Berapa biayanya? Istriku, apakah uang ini sangat penting bagimu? Hei, omong kosong. Bukankah uang ini penting bagimu? Tidak penting bagiku. Ini bukan uang yang saya peroleh. Ini adalah uang gratis. Kamu dan kakakmu adalah saudara. Katakan lagi. Bahkan jika kami berdua menikah lagi, kami akan bersujud padanya. Kakak laki-laki seperti ayah. Tidak wajar jika Anda meminta uang kepadanya. Adikku memberiku uang sebagai tanda kasih sayang. Jika dia tidak memberikannya, itu tugasnya. Hei, berhenti bicara omong kosong. Jangan mengambil uangnya. Apakah kamu menganggapku istrimu? Kami adalah pasangan. Masih menyembunyikannya dariku. Istriku, aku takut aku akan mengambil uangnya. Anda putus dengan saya. Kapan bocah konyol ini menjadi begitu pintar? Apakah saya cukup buta? Jelas sekali aku tidak menyukainya setiap hari. Andai saja dia tidak memiliki orang kaya bernama King Ke, dapat menyerahkan hartanya. Siapa yang membuat janggut dengan orang bodoh ini? Oh, bagaimana itu bisa terjadi? Selain itu, saudaramu tidak menerima dividen apapun. Aku menikah lagi denganmu sebelumnya. Mengapa kamu menganggap istriku seperti ini? Oh, mana ceknya? Keluarkan saja ceknya dulu. Itu. Minta saja 200 yuan pada saudaramu. Ya, itu hanya 200 yuan. Berapa banyak utangmu? Faktanya, Anda tidak boleh meminta 200 yuan. 200 yuan saat itu, tepat di rumah kami. Anda menandatangani rencana dividen. Benar sekali. Bukankah kamu baru saja menandatanganinya setelah kamu mengambil uangnya? Lagu Pingan. Aku ingin menceraikanmu, menantu perempuan yang bercerai. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan putus denganku? Aku tidak ingin menjalani kehidupan yang sulit bersamamu. Jalani hidupmu sendiri. Jika bukan karena Anda memiliki saudara terkaya, dapat berbagi beberapa properti, aku tidak akan menikah lagi denganmu. Jadi, tanda tangan untuk saya tanda tangani. Saya tanda tangan kepada Anda. Tanda tangani untukku. Yuyu, kamu tidak menginginkannya lagi. Saya tidak ingin orang yang berminyak itu. Jadi palsu kalau kamu peduli pada Yuyu. Saya tidak ingin memulai dengan Yuyu. Maukah kamu menikah lagi denganku? Hahaha. Sungguh luar biasa, saudara. Kakak benar, kan? Pernahkah Anda melihat wajahnya dengan jelas? Anda berdua adalah pencatur. Apakah kalian berdua bekerja sama untuk bermain dengan saya? Jangan katakan omong kosong ini. Itu adalah 200 yuan yang diminta kakakku. Bukannya aku tidak akan memberikannya padanya. Dan dia menandatangani perjanjian dividen. Dia tidak mendapatkan 1 sen pun dari aset atau uang saya. Ups. Wah, apakah kamu menandatanganinya? Anda menyeret orang ke bawah. Tanda tangani.
Tanda. Benar. Aku lupa memberitahumu. Untuk menebusnya pada saudaraku, saya mentransfer 100 juta ke rekening Yuyu, karena Anda telah menyerahkan anak itu. Uang di rekening setiap bulan. Tentu saja itu tidak ada hubungannya denganmu. Adikmu ada di sini. Saya ingin orang-orang yang bukan dari keluarga Song diusir dari keluarga Song. Saudaraku, kita adalah keluarga. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Yuyu adalah putriku. Mengapa? Kakak laki-laki. Pernahkah kamu melihat wajahmu dengan jelas? Ya, saudara. Aku hanya seorang saudara sepertimu. Akan ada saudara laki-laki di masa depan. Satu suap nasi sudah cukup untukmu. Kami akan selalu menjadi saudara. Kita adalah keluarga. Saudaraku, ya.